Hai, jumpa lagi dengan Dio Donghua. Kali ini menceritakan kemunculan kembali Hua Tiandu yang didukung utusan berjubah putih yang sedang menyiapkan serangan ke Fang Han. Sementara itu Fang Han tengah mencari dunia di luar dunia. Bagaimanakah kisahnya? Mari kita ikuti. Jangan lupa like dan subscribe ya. Banyak raja iblis dari alam iblis juga berkumpul, wajah mereka dipenuhi rasa takut, memandang pria bertopeng dan Hua Tiandu, serta tubuh kerangka raksasa dan batu tiga kehidupan. Kalian semua sudah mendengar apa yang baru saja kukatakan bersama Hua Tiandu, kan? Raja abadi penciptaan akan segera kembali dan memerintah seluruh langit. Sekarang aku memberi kalian kesempatan untuk sepenuhnya mengikuti Hua Tiandu, dan mulai sekarang, patuhi perintahnya, kata pria bertopeng berjubah putih itu dengan dingin. Anda adalah utusan berjubah putih yang legendaris, bawahan paling misterius dari Raja Keberuntungan Abadi di masa lalu. Sang Buddha Raja Dunia yang tak terukur, para ahli dari alam naga, dan lainnya seketika terbebas dari batu tiga kehidupan. Di antara mereka, Sang Buddha Raja Dunia yang tak terukur, yang memiliki kultivasi mendalam dan pengetahuan luas, segera mengenali identitas sosok berjubah putih dan bertopeng itu. Menurut legenda, di bawah Raja Keberuntungan Abadi, terdapat dua utusan misterius, utusan hitam dan putih. Ada juga Nyonya Agung Sembilan Langit, semuanya berada di tingkat tertinggi. Di bawah mereka terdapat para menteri seperti kekacauan, kebingungan, bencana, pembantaian, kaisar petir, dan keabadian. Jika istana surgawi kuno adalah rumah bagi suatu bangsa, maka Dewi Agung Sembilan Langit adalah permaisuri, utusan hitam dan putih adalah Kasim Kepala, Hua Tiandu adalah Perdana Menteri, dan raja-raja surgawi lainnya adalah berbagai menteri. Dalam hal kekuatan bela diri, utusan hitam dan putih serta Dewi Agung Sembilan Langit adalah kultivator tertinggi, dengan tingkat kultivasi melebihi 10 zaman. Ketika utusan bertopeng berjubah putih ini menghilang, kultivasinya berada di tingkat 10 zaman. Sekarang, dia sebenarnya telah mencapai tingkat tertinggi yang menakutkan yaitu 11 zaman, setara dengan makhluk kuno seperti Ibu Surgawi dan penguasa perang. Hal ini jelas menunjukkan bahwa dia telah berlatih di alam di atas alam, memperoleh banyak manfaat yang memungkinkannya untuk menembus hambatan, memahami misteri yang mendalam, dan meningkatkan kekuatannya. Alam di atas alam adalah tempat yang sangat berbahaya, tetapi juga merupakan tingkatan yang lebih tinggi dari alam surga, sehingga cocok untuk kultivasi. Raja Buddha Dunia yang tak terukur, kita bertemu lagi. Dulu, kultivasimu tidak kalah denganku, kita setara. Namun, kau dengan licik menyembunyikan kekuatan sejatimu dan diam-diam bersekongkol melawan Dewa Matahari dan Bulan, merebut tubuhnya untuk mengkultivasi avatar eksternal. Sayang sekali kau tidak pernah sepenuhnya menyatu dengan tubuh itu, jika tidak, kau pasti akan mampu mencapai puncak 11 zaman sepertiku. Utusan berjubah putih itu memandang Raja Buddha yang maha agung dan berbicara perlahan, nadanya merendahkan dan angkuh. Utusan berjubah putih, kau memasuki alam di atas alam untuk berkultivasi. Di manakah tepatnya pintu masuk ke alam di atas alam ini? Tanya penguasa alam naga tiba-tiba. Alam di atas alam bukanlah tempat yang baik untuk berada, utusan berjubah putih melambaikan tangannya. Di dalamnya, terdapat gerombolan binatang iblis tingkat Raja Surgawi, dan aura pembunuh yang mengalir keluar dari gerbang kehidupan abadi telah mengembun menjadi monster. Sedikit kesalahan langkah dapat menyebabkan kematian seseorang. Bahkan aku pun berjalan di atas es tipis. Jika gerbang kehidupan abadi berubah secara tak terduga, seluruh alam di atas alam akan mengalami perubahan dahsyat. Aku sedang berkultivasi di atas gunung berapi. Apa yang dikatakan utusan berjubah putih itu tidak salah. Alam di atas alam, yang berada di atas alam surga, memang kondusif untuk kultivasi, tetapi juga sangat berbahaya, seperti gunung berapi yang bisa meletus kapan saja. Hal ini karena alam di atas alam ada dengan bergantung pada gerbang kehidupan abadi, dan gerbang kehidupan abadi dapat tiba-tiba bergetar selama kehancuran besar langit dan bumi. Pada saat itu, alam di atas alam akan menderita pukulan dahsyat, dan bahkan Raja Langit pun akan binasa. Apa? Penguasa alam naga, penguasa alam Buddha, sudah kukatakan kalian harus mematuhi pengaturan Hua Tiandu mulai sekarang. Apakah kalian tidak mau? Tanya utusan berjubah putih lagi, mengamati ekspresi wajah mereka. Ekspresi Raja Buddha yang maha agung memang tidak baik. Dalam hatinya, ia menyadari bahwa ia baru saja lolos dari sarang harimau hanya untuk jatuh ke dalam sarang serigala. Tubuh reinkarnasi Hua Tiandu, yang dulunya bernama Hua Tiandu, memiliki reputasi yang hebat, tetapi bagi penguasa alam Buddha, dia bukanlah apa-apa. Dia hanyalah seorang junior, dan alam Buddha telah berperang dengan istana surgawi selama bertahun-tahun, dengan banyak Buddha yang dimurnikan menjadi minyak. Kedua belah pihak memiliki permusuhan yang mendalam. Sekarang, untuk menuruti pengaturan seorang junior dari istana surgawi, baik penguasa alam Buddha maupun penguasa alam naga tidak dapat menanggungnya secara psikologis. Aku tahu apa yang kau pikirkan.
Hua Tiandu berbicara dingin, kau tidak mau tunduk padaku? Keadaan lebih kuat daripada manusia. Kau hampir terjebak dan dikorbankan oleh Fang Han di alam iblis, hampir terbunuh secara langsung. Akulah yang menyelamatkanmu dari alam iblis, dan kau masih tidak mau tunduk padaku? Jadi, kau ingin mati? Kalau begitu, utusan jubah putih, mari kita jadikan seseorang sebagai contoh. Siapapun yang tidak patuh padaku, bunuh mereka. Batu tiga kehidupan dan bawahan kerangka dari penguasa primordial tidak akan menyisakan satu pun yang selamat. Hanya itu caranya. Akan selalu ada beberapa orang yang tidak takut mati. Aku perlu membunuh satu atau dua orang untuk menegakkan kekuasaan ilahi tertinggi. Utusan berjubah putih mengangguk, tatapannya menyapu para ahli dari tiga alam. Seketika, Raja Buddha dunia tak terukur dan Raja Surgawi 8 suku semuanya menunjukkan ekspresi yang sangat buruk tetapi tidak berani mengatakan apapun. Kekuatan utusan berjubah putih, batu tiga kehidupan, dan kerangka penguasa primordial dengan kuat menekan mereka, tidak memberi mereka ruang untuk melawan. Jangan bunuh kami. Kami bersedia menjadi bawahan Hua Tiandu dan melayani Anda kapan saja. Lagi pula, alam iblis sudah hancur, dan kami tidak memiliki tempat tinggal tetap. Lebih baik berjanji setia kepada kekuatan yang kuat. Mungkin di masa depan, kita bahkan akan dibawa untuk berkultivasi di alam atas alam. Sebaliknya, banyak raja iblis dari alam iblis, yang cepat beradaptasi dan pragmatis, segera menunjukkan kesediaan mereka untuk tunduk kepada Hua Tiandu. Beberapa raja iblis dengan kekuatan sihir yang dangkal, yang lahir di zaman ini atau zaman sebelumnya, bahkan berlutut dengan bunyi gedebuk, memanggil Hua Tiandu sebagai Tuan. Bagus, sangat bagus. Tatapan Hua Tiandu menyapu, dan dia dengan jelas melihat bahwa ada sebanyak 17 raja iblis yang hadir. Setiap raja iblis memiliki kekuatan sihir yang mendalam dan energi iblis yang mengerikan. Terutama di antara mereka, beberapa raja iblis telah mencapai puncak kultivasi 9 zaman, sebanding dengan Chaos, Eternity, dan lainnya. Penyerahan diri mereka sepenuhnya merupakan bantuan yang sangat besar. Meskipun para raja iblis ini telah menyatakan kesetiaan, mereka tidak dapat diandalkan. Aku masih perlu memegang kekuasaan atas hidup dan mati. Utusan berjubah putih, aku akan merepotkanmu untuk memasang mantra pembatas pada tubuh mereka. Selama aku memiliki pikiran, aku dapat memenjarakan metode-metode hebat mereka. Hua Tiandu berbicara lagi. Rencananya juga sangat rumit, bagaimana mungkin dia bisa langsung mempercayai para raja iblis ini? Memang benar, tetapi para raja iblis ini masing-masing memiliki ilmu sihir iblis yang mendalam. Untuk memasang mantra pembatas pada tubuh mereka, bahkan dengan kekuatan sihirku, akan sulit dan mereka mungkin diam-diam akan menghilangkannya. Untungnya, sekarang kita telah memperoleh artefak ilahi pertama sepanjang masa, batu tiga kehidupan, aku dapat menggunakan kekuatan batu tiga kehidupan untuk mengendalikan kelemahan mereka. Dengan satu pikiran, aku dapat melukai mereka dengan parah. Utusan berjubah putih menjentikan jarinya, dan jimat-jimat yang tak terhitung jumlahnya terbang keluar dari batu tiga kehidupan, semuanya memasuki tubuh para raja iblis ini. Mantra pembatas, bagi Raja Surgawi, sebenarnya sangat sulit untuk diterapkan secara efektif. Apalagi memasang seni bela diri hebat yang mengendalikan hidup dan mati pada tubuh seorang Raja Langit, ini bahkan lebih mustahil, kecuali jika itu adalah Raja Abadi. Bahkan utusan berjubah putih pun akan kesulitan memasang semua mantra pembatas untuk mengendalikan kultivasi para Raja Langit ini. Namun, dengan bantuan artefak ilahi terkuat, batu tiga kehidupan, membuat mantra pembatas menjadi jauh lebih mudah. Dalam sekejap, semua ahli alam iblis memiliki mantra pembatas di dalam tubuh mereka. Mereka semua sangat memahami kekuatan batu tiga kehidupan, dan satu persatu, mereka menelan amarah mereka, untuk sementara hanya mampu mematuhi pengaturan Hua Tiandu. Hua Tiandu segera mengendalikan semua ahli alam iblis, dan kekuatannya langsung meningkat pesat. Ekspresi memiliki kekuasaan mutlak atas hidup dan mati muncul di wajahnya saat dia kembali menatap ahli alam Buddha, penguasa alam naga, dan banyak ahli lainnya. Para ahli alam iblis telah langsung tunduk, yang sangat meningkatkan kekuatanku. Dengan bantuan mantra pembatas, aku tidak takut mereka akan memberontak. Hua Tiandu berpikir dingin, bagaimana dengan Raja Buddha dunia tak terukur? Raja Surgawi 8 suku? Apakah kalian akan menuruti perintahku? Aku juga akan memasang mantra pembatas di tubuh kalian. Mulai sekarang, kalian semua akan menjadi milikku. Hua Tiandu, kami bisa tunduk padamu, tetapi kau tidak bisa memasang mantra pembatas pada tubuh kami, kata penguasa alam naga. Itu tidak mungkin. Hua Tiandu melambaikan tangannya. Aku tidak akan mempercayai siapapun, terutama menghadapi kalian. Alam naga dan alam Buddha sama seperti alam iblis, penuh tipu daya. Aku tidak percaya janji apapun. Hua Tiandu, kau sudah keterlaluan, bukan? Apakah kau ingin alam Buddha dan alam naga kami menjadi budakmu?
Seorang Buddha, seorang ahli yang disebut penguasa glasir, dengan kultivasi setidaknya 8 zaman, hampir setara dengan Raja Surgawi primordial, tentu saja tidak tahan diancam oleh Hua Tiandu seperti ini dan segera menatap tajam serta menegurnya. Mencari kematian. Hua Tiandu mengucapkan 2 kata, lalu menoleh ke utusan berjubah putih, silakan bergerak dan bunuh iblis ini. Ini perlu, berani-beraninya dia mempertanyakan otoritas saya. Utusan berjubah putih tiba-tiba berdiri, membuat segel tangan, dan seketika tangan kerangka raksasa penguasa primordial mencengkeram, dengan ganas turun dari udara. Penguasa Glaze berulang kali melawan, tetapi semua mantranya hancur sekaligus, dan dia ditangkap oleh tangan besar kerangka itu, lalu dihancurkan di udara. Bang! Sebuah ledakan. Penguasa glasir tewas dengan mengerikan, dan seluruh kekuatannya masuk ke tubuh Hua Tiandu. Kultivasi Hua Tiandu mendidih, sulit untuk dimurnikan, tetapi utusan berjubah putih menunjuk lagi, dan batu 3 kehidupan memancarkan cahaya suci, sepenuhnya menenangkan kekuatan dan membuatnya bersinar. Kau, Raja Buddha yang Maha Agung gemetar seluruh tubuhnya, tetapi ia tak berdaya. Kerangka dewa primordial dan batu 3 kehidupan terlalu kuat. Jika hanya utusan berjubah putih, dengan 11 zaman kultivasinya, ia masih bisa melawan, tetapi dengan 2 artefak ilahi ini, ia bagaikan debu. Aku bersedia tunduk kepada Hua Tiandu, dan aku berharap engkau akan menganugerahkan martabat alam Buddha kepada kami. Akhirnya, setelah pertimbangan yang panjang, Raja Buddha yang Maha Agung menundukkan kepalanya yang mulia. Bagus, bagus, bagus. Hua Tiandu penuh semangat, kekuatan sihirnya meningkat dengan mantap, dan pandangannya beralih ke alam naga. Aku juga bersedia tunduk. Penguasa alam naga juga menundukkan kepalanya. Tren besar telah ditetapkan. Hua Tiandu bertepuk tangan, sementara utusan berjubah putih terus-menerus memasang penghalang pembatas, menuliskan mantra pembatas di tubuh setiap orang, lalu mengekstrak sedikit esensi vital mereka dan langsung mencetaknya ke batu 3 kehidupan. Mulai saat itu, mengendalikan batu 3 kehidupan berarti mengendalikan nasib para ahli dari alam Buddha, iblis, dan naga. Baiklah, Hua Tiandu, sekarang aku akan membantumu. Aku akan memberimu kendali sementara atas batu 3 kehidupan dan kerangka dewa primordial. Tugas besar yang harus kau selesaikan sekarang juga merupakan kehendak Dewi Sembilan Langit. Kau tetap akan memasuki sekte Ibu Langit Yi. Dengan kendali para ahli dari alam Buddha, iblis, dan naga, serta batu 3 kehidupan dan kerangka dewa primordial, kau akan bersembunyi dan menikahi penguasa kemuliaan, lalu menguras semua kultivasinya, sehingga kau benar-benar dapat mengendalikan segalanya. Pada saat itu, Dewi Sembilan Langit dan aku akan turun dan bersama-sama mengepung Ibu Langit untuk mendapatkan 33 aksara kuno. Kau juga akan memiliki kekuatan tertinggi untuk melawan Fang Han, mengerti? Rencana utusan berjubah putih itu sangat rinci. Dia mengarahkan pandangannya ke sekeliling, para ahli dari alam naga, Buddha, dan iblis, karena kalian telah berjanji setia kepada Hua Tiandu, masing-masing dari kalian harus mempersembahkan sebagian dari esensi Raja Surgawi kalian untuk membantunya berkembang lebih jauh. Setelah mendengar kata-kata utusan berjubah putih, para ahli dari alam Buddha, naga, dan iblis seketika dipenuhi amarah yang terpendam. Sekarang, mereka bukan hanya budak tetapi juga harus mengorbankan energi asal Raja Surgawi mereka untuk dimasukkan ke dalam Hua Tiandu, membantu penindas mereka berkultivasi. Bukankah ini hanya memperdalam perbudakan mereka? Para penguasa alam Buddha dan alam naga sama-sama memahami dengan jelas bahwa semakin cepat kekuatan sihir Hua Tiandu meningkat, semakin sulit bagi mereka untuk melepaskan diri dari status perbudakan mereka. Orang-orang ini semuanya licik dan berpengalaman. Mereka tidak akan pernah percaya bahwa Hua Tiandu akan membiarkan mereka pergi setelah kultivasinya meningkat. Namun, dalam keadaan seperti itu, mereka tidak punya pilihan selain menyerah. Mantra terlarang, yang ditetapkan oleh batu 3 kehidupan, ditempatkan di dalam tubuh mereka, membuat mereka berada di bawah belas kasihan orang lain, atau mereka akan mati. Untuk memperpanjang keberadaan mereka, mereka tidak punya pilihan selain menyalurkan energi asal Raja Surgawi mereka ke Hua Tiandu. Bagus sekali. Hua Tiandu hampir bertepuk tangan. Langkah utusan berjubah putih itu adalah langkah brilian, memperkuat kekuatannya sendiri sekaligus melemahkan kekuatan sihir para ahli dari alam Buddha, iblis, dan naga. Di masa depan, dia bisa secara bertahap melahap mereka, menjadikan mereka budak abadinya, tak berdaya untuk melawan. Ada 17 ahli dari alam iblis, 18 dari alam Buddha, dan 15 dari alam naga. Itu berjumlah 50 Raja Langit, semuanya berada di bawah kendaliku. Dan artefak abadi tingkat suci serta benda-benda ilahi mereka semuanya milikku. Kali ini, keberuntunganku semakin bertambah. Fang Han, saat kesialanmu telah tiba. Api dahsyat berkobar di hati Hua Tiandu. Mengapa kau tidak segera menyiapkan formasinya? Masukkan ke dalam batu 3 kehidupan, hanya setelah diubah oleh batu 3 kehidupan energi asal Raja Langit dapat diserap oleh Hua Tiandu. Aku ingin mengangkatnya ke puncak 10 zaman kultivasi.
Apa kau mendengarku? Jika kau melawan, aku akan bertindak sendiri, membunuh kalian semua, dan memurnikan jiwa kalian. Mengerti? Ekspresi kekejaman yang ekstrim terpancar dari mata utusan berjubah putih. Berapa banyak energi asal Raja Surgawi yang perlu kita masukkan ke dalam batu tiga kehidupan? Tanya penguasa alam Buddha. Raja Buddha tak terukur dunia, dengan tenang. Dia tahu bahwa pengorbanan ini tak terhindarkan. Setengah dari energi asalmu. Masing-masing dari kalian harus mengeluarkan setengah dari energi asalmu, mengerti? Mereka yang tidak melakukannya akan mati, dianggap sebagai pengkhianat. Aku sendiri akan menghukum mereka. Ini adalah perintah. Siapapun yang melawan hanya akan menghadapi satu akibat, bahkan reinkarnasi pun tidak mungkin. Utusan berjubah putih itu menjadi tiran. Apa? Setengah dari energi asal Raja Langit kita? Kau meminta nyawa kami. Pada saat itu, seorang Raja Naga dari alam naga, seorang Raja Naga giok berwarna giok, mengerang. Bang! Saat ia mengerang, utusan berjubah putih menghancurkan kepalanya dengan satu telapak tangan, menyebabkan seluruh tubuhnya meledak menjadi kabut darah, yang kemudian menyatu dengan batu tiga kehidupan. Raja Naga yang perkasa ini sama sekali tidak mampu melawan. Seketika itu, semua ahli terdiam, seperti jangkrik di musim dingin. Kami akan memberikannya, kami akan memberikannya. Banyak penguasa iblis dari alam iblis menggertakkan gigi, gemetar, dan meletakkan tangan mereka di atas batu tiga kehidupan, menyalurkan energi asal Raja Surgawi mereka. Biksu tua ini mengakui kekalahan kali ini. Aku juga akan menyalurkan energinya. Sang Raja Buddha dunia yang tak terukur menghela napas dan melangkah maju, mengirimkan sejumlah besar energi asal dengan satu telapak tangan. Begitu dia menyerah, para Buddha dari alam Buddha juga maju ke depan, menanggung penghinaan tersebut. Penguasa alam naga dan banyak penguasa naga lainnya juga tidak punya pilihan selain tunduk dan maju untuk menyalurkan energi mereka. Semua ahli dari tiga alam, total 50 Raja Langit, menyalurkan energi asal Raja Langit mereka, sungguh pemandangan yang kolosal. Boom! Batu tiga kehidupan bergetar, memancarkan kekuatan yang sangat besar. Kekosongan di sekitarnya hampir hancur total, berubah menjadi lapisan energi primordial yang kacau. Di atas batu tiga kehidupan, sosok-sosok besar memadat menjadi dewa-dewa kuno yang kacau, berkeliaran di langit dan kehampaan, mengambil posisi dominan. Hua Tiandu duduk bersila, sedikit kegembiraan terpancar di wajahnya. Dia membuka mulutnya dan menarik napas, dan seketika itu juga, dewa-dewa kekacauan kuno yang terkondensasi dari batu tiga kehidupan mengalir ke dalam tubuhnya. Seketika itu juga, kultivasinya mulai membengkak dan meningkat, dan energi vital di dalam tubuhnya mulai berubah, seperti kupu-kupu yang keluar dari kepompongnya. Setengah dari energi asal semua ahli dari tiga alam, total 50 Raja Surgawi, memasuki tubuhnya, diubah oleh batu tiga kehidupan. Ini adalah jalan melawan langit. Dengan dengungan, diikuti oleh dentingan lonceng dan genderang secara bersamaan, tubuh Hua Tiandu mengembang, berubah menjadi sungai panjang yang cemerlang. Dia mulai menghirup dan menghembuskan energi vital batu tiga kehidupan, bekerja sama dengannya. Kemudian, ledakan meletus dari daging dan darahnya, seolah-olah langit dan bumi runtuh, gunung berapi meletus, dan reinkarnasi diciptakan kembali. Dia langsung menggunakan kekuatan batu tiga kehidupan untuk menembus puncak alam 10 zaman, menjadi sosok setara dengan Raja Suci Terminator. Dia telah melampaui keempat Raja Langit, keabadian, kekacauan, pembantaian, dan malapetaka, menjadi sosok yang bahkan Raja Langit di seluruh surga pun harus menghormatinya. Batu tiga kehidupan menyusut, akhirnya menjadi batu kecil tiga warna seukuran butiran, terbungkus aliran udara tiga warna, dan menyatu ke dalam dahinya, menyebabkan auranya mengalami perubahan yang mengguncang dunia, bahkan melampaui Raja Buddha tak terukur di dunia. Kerangka penguasa primordial, menyusut. Hua Tiandu berdiri, meraih dengan tangan besarnya, dan masa energi dunia menyelimuti kerangka penguasa primordial, menyebabkan iblis di antara para iblis ini melemah, memasuki dunia, dan kemudian diserap ke dalam tubuhnya. Dia kini memiliki dua harta karun magis yang hebat. Aura Hua Tiandu mulai berubah, sementara para ahli dari alam Buddha, naga, dan iblis semuanya tampak pucat, seolah-olah mereka menderita penyakit serius. Masing-masing dari mereka merasa kelelahan secara mental, hampir ambruk ke tanah. Seorang Raja Langit yang kehilangan setengah dari energi asal Raja Langit mereka, kita bisa membayangkan betapa mengerikan dan betapa besarnya kerugian itu. Beberapa Raja Langit bahkan mungkin tidak dapat pulih secara permanen. Di antara mereka, beberapa Raja Langit menyimpan lebih banyak kebencian terhadap Hua Tiandu daripada Fang Han sekalipun, tetapi mereka tidak berani mengungkapkannya sedikit pun. Ini bukan lelucon, jika mereka mengungkapkan kebencian apapun, mereka mungkin akan segera dibunuh oleh utusan berjubah putih, yang tidak akan ragu untuk membunuh siapapun. Fang Han, sekarang aku punya kepercayaan diri untuk melawanmu. Ayo, aku akan menghancurkanmu. Aku memegang artefak ilahi terkuat, batu tiga kehidupan, dan kerangka dewa primordial. Tunggu saja kematianmu. Tidak, aku tidak akan membunuhmu semudah itu.
Aku akan menjadikanmu anjingku, budakku. Aku akan menyiksamu siang dan malam, membuat hidupmu lebih buruk daripada kematian dalam kesakitan dan penghinaan. Aku ingin semua wanitamu menjadi budakku. Aku akan melatih dan mempermainkan mereka secara pribadi, membuatmu menonton dari samping. Raungan Hua Tiandu menggema, mengguncang alam semesta. Hua Tiandu, kau belum bisa mencari Fang Han, karena kau bukan tandingannya. Utusan berjubah putih mengamati semua ini dan berkata dingin, kulturitasnya berada di puncak 12 zaman, dan terus meningkat setiap hari. Kau belum sepenuhnya menyatu dengan batu tiga kehidupan, dan kau juga belum benar-benar mengendalikan penguasa primordial. Jika kau melawannya lagi, dia mungkin akan merebutnya darimu. Pada saat itu, semua usahamu akan sia-sia, dan kau akan sangat menyesalinya. Aku tahu, Hua Tiandu menenangkan diri dan berkata dengan lemah, mengepalkan tinjunya. Aku akan bertahan sekarang. Aku akan bertahan dengan baik. Aku tidak akan pernah bertindak tanpa kepastian sepenuhnya. Yang perlu kulakukan sekarang adalah kembali memasuki sekte ibu asal surgawi dan menyembunyikan kekuatanku. Aku sudah mulai menguasai sebagian kekuatan batu tiga kehidupan, cukup untuk menyembunyikan kekuatanku, bahkan dari ibu surgawi. Setelah aku menyerap penguasa kemuliaan dan kemudian berurusan dengan ibu surgawi, memurnikannya, maka aku akan memiliki kekuatan untuk melawan Fang Han. Hua Tiandu sendiri sebenarnya tidak terlalu percaya diri menghadapi Fang Han. Dia sangat tahu betapa menakutkannya Fang Han, selalu berada dalam posisi yang sangat tidak menguntungkan dalam setiap pertemuan. Jika bukan karena keberuntungan aneh yang dimilikinya, dia pasti sudah dibunuh oleh Fang Han sejak lama. Jangan terburu-buru membunuh Fang Han sekarang. Setelah semuanya siap, aku akan bergabung dengan utusan berjubah hitam dan gadis agung 9 langit, bersama dengan banyak orang lainnya, untuk mendirikan formasi ilahi tertinggi. Hanya dengan kondisi waktu yang optimal, keunggulan geografis, dan keharmonisan manusia kita dapat membunuhnya. Dan bahkan Ibu Langit pun tidak mudah dibunuh. Oh, benar, kau juga bisa pergi ke Istana Surgawi. Diam-diam bergabung dengan Istana Surgawi untuk mengepung Ibu Langit, memastikan dia tidak bisa melarikan diri. Istana Surgawi pasti ingin bertindak, karena karakter kuno 33 langit menimbulkan ancaman yang terlalu besar bagi harta karun tertinggi 33 langit. Tubuh utusan berjubah putih berkedip dan menghilang. Aku juga perlu menemukan beberapa barang antik kuno yang tersembunyi di langit. Malapetaka besar kehancuran dunia ini akan segera tiba. Gerbang kehidupan abadi akan menyemburkan cahaya lagi, dan pada saat itu, banyak benda suci akan muncul, termasuk benda suci yang dapat mengarah pada status Raja Abadi. Kita harus merebutnya. Selain itu, Taois Hongmeng, penciptaan Raja Abadi, kelompok Raja Abadi ini mungkin juga akan muncul. Semuanya harus direncanakan dengan baik. Kau harus menjaga dirimu sendiri. Tentu saja aku mengerti. Dan para ahli dari alam Buddha, iblis, dan naga semuanya adalah pelayanku. Kekuatanku telah sepenuhnya melampaui sekte ibu asal surgawi dan pengadilan surgawi. Selain ibu surgawi yang agak sulit dihadapi, bukankah pengadilan surgawi adalah sesuatu yang dapat kutaklukkan segera setelah aku tiba? Hua Tiandu berkata dingin, dulu, aku adalah Perdana Menteri Pengadilan Surgawi. Hari ini, aku masih menjabat. Saat dia berbicara, tubuhnya bergerak, dan sebuah alam semesta menyelimuti para ahli dari 3 alam. Pada saat yang sama, dia mulai melesat menembus ruang angkasa, langsung menuju ke Istana Surgawi terlebih dahulu. Dengan kekuatannya saat ini, memimpin para ahli dari 3 alam ke Istana Surgawi, dia memang bisa membalikkan keadaan, membuat banyak Raja Surgawi di Istana Surgawi menaatinya, sehingga secara efektif menghadapi sekte ibu asal Surgawi, lalu dunia primordial, dan akhirnya musuh terbesarnya dalam hidup, Fang Han. Tepat ketika Hua Tiandu melesat menembus ruang dan menghilang, utusan berjubah putih muncul kembali. Melihat sosok Hua Tiandu yang menjauh, ia meraih dengan tangan besarnya, dan sebuah penghalang ruang terkoyak, memperlihatkan sosok seorang pria dan seorang wanita. Pria dan wanita ini adalah ilusi, duduk di udara, tampak sedang berlatih. Pria yang mengenakan pakaian hitam itu tak lain adalah utusan berjubah hitam. Dan wanita itu, anggun dan mulia, dengan temperamen yang halus, juga menutupi wajahnya dengan kerudung. Gadis Agung 9 Langit. Utusan berjubah putih, kau memberikan batu 3 kehidupan dan kerangka penguasa primordial kepada Hua Tiandu, dan kau membantunya meningkatkan kultivasinya. Tidakkah kau takut orang ini akan mengkhianati kita dan membunuh kita di masa depan? Tanya utusan berjubah hitam. Hua Tiandu sama sekali bukan orang yang bisa dipercaya, seperti iblis, dia akan berbalik melawanmu dalam sekejap, bahkan membunuh orang-orang yang telah menunjukkan kebaikan kepadanya. Utusan berjubah putih juga dapat melihat ini. Orang ini tidak tahu berterima kasih, aku tahu, utusan berjubah putih itu tertawa terbahak-bahak. Jika dia naik ke alam Raja Abadi, dia bahkan mungkin akan membunuhku untuk memurnikan jiwaku dan mengolah harta karun. Memang, orang ini masih berguna sekarang.
Meskipun aku memberinya batu tiga kehidupan dan kerangka penguasa primordial, dia tidak dapat sepenuhnya memanfaatkannya, apalagi mengintegrasikannya ke dalam tubuhnya. Kita tidak bisa menyatukan kedua harta karun ini ke dalam tubuh kita, dia bahkan tidak seharusnya memimpikannya. Ketika saatnya tiba, kami bertiga akan bergabung dan dengan mudah merebut kembali harta karun ajaib itu, meninggalkannya dengan tangan kosong dan menjadikannya pion kami. Utusan berjubah putih, Anda benar. Dia adalah bidak catur dari Raja Abadi Penciptaan, dan juga bidak catur kita. Di tubuhnya, terdapat keberuntungan dari teknik penentang langit Raja Abadi Penciptaan, yang dapat melawan Fang Han. Selain itu, membina dia dapat membuatnya melawan Fang Han, menarik kekuatan tempur dan mencegah Fang Han mengejar kita. Suara Xuan Nu dari 9 langit terdengar jernih dan sangat indah, kita harus memanfaatkan Hua Tiandu dengan baik untuk ini, dan itu juga akan memudahkannya untuk berurusan dengan Ibu Surgawi. Alasan Ibu Surgawi menikahkan Tuan Ronghua dengannya juga untuk berurusan denganku. Intrik dan rencana jahat tidak ada habisnya, dengan bersembunyi di kegelapan, kita tetap tak terkalahkan. Utusan berjubah putih itu mengangguk, jika Hua Tiandu melenyapkan Fang Han, maka dia akan benar-benar kehilangan nilainya, dan kami sama sekali tidak akan membiarkannya hidup di dunia ini lagi, dia harus mati. Saat waktunya tiba, aku sendiri yang akan menghadapinya, Xuan Nu dari 9 langit menjentikan jarinya, seolah meremehkan Hua Tiandu. Orang ini benar-benar tidak bisa dibandingkan dengan Fang Han. Seandainya bukan karena Raja Abadi Penciptaan menanamkan keberuntungan padanya, dia tidak akan pernah menjadi lawan Fang Han. Aku penasaran mengapa Raja Abadi Penciptaan memilihnya. Karena dulu dia adalah yang paling setia, tetapi setelah reinkarnasi, dia berubah dan memiliki kepribadian yang berbeda, sehingga kesetiaannya sekarang patut dipertanyakan. Orang ini ambisius dan tidak akan pernah puas dimanipulasi oleh kita. Lihat saja, dia bahkan mungkin berbalik melawan kita sebelum Fang Han disingkirkan, kata utusan berjubah hitam. Jangan kita bicarakan Hua Tiandu, dia hanyalah bidak catur, dan mustahil baginya untuk melompat keluar dari papan catur. Dia akan selalu dimanipulasi oleh orang lain, utusan berjubah putih itu tersenyum dingin. Mari kita bahas hal yang paling penting. Apakah kamu telah menemukan keberadaan Raja Langit Dianmu di dunia luar? Aku mengumpulkan kerangka penguasa primordial di alam surga, tetapi batu tiga kehidupan tidak mendeteksi aura Raja Surgawi Dianmu. Kurasa dia pasti sudah memasuki dunia luar. Untuk memulihkan kekuatan puncaknya, dia harus berlatih di dunia luar, dan bahkan mendekati gerbang kehidupan abadi lagi. Tidak ada jejak Raja Langit Dianmu di dunia luar, tetapi tanpa ragu, dia telah memasuki dunia luar, kata Xuan Nu 9 langit. Kita tidak dapat memasuki kedalaman inti dunia luar, dan kita juga tidak dapat melihat gerbang kehidupan abadi yang legendaris. Meskipun gerbang kehidupan abadi berada di kedalaman dunia luar, kultivasi kita tidak cukup untuk mendekatinya. Bahkan dengan tingkat kultivasi Fang Han, pada puncak 12 zaman, mungkin akan sangat sulit untuk mendekatinya. Sulit untuk melihat wajah sebenarnya dari gerbang kehidupan abadi. Utusan berjubah putih itu menghela napas, setiap orang yang telah melihat wajah sejati gerbang kehidupan abadi adalah seorang ahli yang tak tertandingi sepanjang keabadian. Apakah kita masih melanjutkan rencana semula? Apakah kita siap untuk meraih benda-benda ilahi yang akan dimuntahkan dari gerbang kehidupan abadi kali ini, untuk mempersiapkan kenaikan kita menjadi raja-raja abadi? Ini sangat penting. Kali ini, pancaran dari gerbang kehidupan abadi pasti akan luar biasa, dan perubahan besar di langit dan bumi juga akan luar biasa. Banyak raja langit akan dihancurkan, dan alam semesta akan mengalami perubahan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Di antara mereka, akan ada benda-benda ilahi yang bahkan lebih kuat daripada batu tiga kehidupan yang dimuntahkan. Jika kita memperolehnya, kita tidak akan lagi ragu untuk mencapai jalan tertinggi Raja Abadi, kata Xuan Nu 9 langit. Apa? Apakah ada harta karun yang bahkan lebih kuat daripada batu tiga nyawa? Batu tiga kehidupan mengendalikan masa lalu, masa kini, dan masa depan. Batu itu sudah menjadi benda ilahi nomor 1 di seluruh surga, kata utusan berjubah putih dengan terkejut. Memang, Raja Abadi Penciptaan telah meramalkannya dan diam-diam memberitahuku, kata Xuan Nu 9 langit. Misalnya, di antara para tokoh Dao, belum muncul, kan? Begitu karakter, Dao, ini dimuntahkan, kekuatannya dapat melampaui karakter lain manapun, menjadikannya yang terpenting dari semua karakter. Ia dapat menundukkan dan memerintah semua karakter lain, bukankah itu lebih kuat daripada batu tiga nyawa? Memang, karakter, Dao, tidak pernah muncul, tetapi Dao Agung selalu beredar sepanjang keabadian. Utusan berjubah putih dan utusan berjubah hitam mengangguk diam-diam. Jika karakter, Dao, dimuntahkan dari gerbang kehidupan abadi kali ini, seberapa kuatkah karakter tersebut? Ketiga guru besar ini tidak dapat membayangkannya. Baik itu utusan berjubah hitam, utusan berjubah putih, atau Xuan Nu 9 langit, semuanya memiliki tingkat kultivasi 11 zaman.
Mereka satu zaman di belakang Fang Han dalam hal kultivasi, jadi mereka sangat waspada terhadapnya. Pada saat ini, Fang Han muncul di sebuah titik misterius yang tinggi di alam surga. Di bawahnya, matahari yang sangat besar berputar perlahan, menerangi miliaran bangsa hampa yang tak terhitung jumlahnya, dan tampaknya memengaruhi seluruh alam surga. Inilah matahari agung sejati dari alam surga. Fang Han berada jauh di atas matahari di alam surga, memandang ke bawah ke arah pegunungan, sungai, dan daratan yang masih sangat jernih. Jika itu adalah seorang master biasa, seseorang yang kuat dengan umur yang sama panjangnya dengan langit dan bumi, seorang dewa langit, mungkin akan membutuhkan jutaan tahun untuk terbang ke ketinggiannya. Namun, berapa tingkat kultivasinya? Dia telah mencapai puncak dari 12 zaman, dan hanya dengan satu langkah, dia bisa mencapai tempat manapun di alam semesta yang tak terhitung jumlahnya. Benar-benar tak terbatas dalam pergerakan. Dia berdiri di kehampaan alam surga di atas matahari yang terik, merasakan arus yang dahsyat. Semakin tinggi dia mendaki, semakin ganas arusnya, hingga pada titik di mana Raja Langit pun akan tercabik-cabik. Belum pernah ada yang menjelajahi seberapa tinggi langit sebenarnya. Pada kenyataannya, tidak ada yang tahu seberapa tinggi langit alam surga atau seberapa tebal bumi, setidaknya, Raja Langit biasa tidak dapat mengukur ketinggian langit dan ketebalan bumi. Hanya setelah mencapai alam Raja Abadi seseorang dapat benar-benar melihat seluruh esensi alam surga. Fang Han kini sedang mencari dunia luar, atau lebih tepatnya, gerbang kehidupan abadi. Karena dunia luar terbentuk berkat gerbang kehidupan abadi. Di surga, banyak guru besar telah muncul, seperti penguasa perang, dengan 11 zaman kultivasi, dan ibu surgawi, dengan 11 zaman kultivasi. Orang yang baru saja menyelamatkan para penguasa 3 alam juga telah menjalani 11 zaman kultivasi. Sang Raja Suci akhir mungkin juga berada di puncak 11 zaman kultivasi sekarang. Tak lama lagi bencana, kekacauan, keabadian, pembantaian, dan ketidaktertiban akan menembus 10 zaman kultivasi. Ini hanyalah sebagian dari para maestro lama di surga. Siapa yang tahu berapa banyak guru yang ada di dunia luar, termasuk 9 langit Xuan Nu, yang juga berada di dunia luar, dan Raja Langit Duobao yang telah lama hilang. Aku bahkan tidak bisa melacak keberadaan Fang Qingsui sekarang, dia pasti sudah memasuki dunia luar. Tidak hanya itu, aku juga tidak bisa menghitung penguasa jurang merah atau penguasa iblis batin, tak diragukan lagi, hanya dunia luar, karena pengaruh gerbang kehidupan abadi, yang dapat mengacaukan perhitunganku. Fang Han berdiri tinggi di langit, pakaiannya berkibar tertiup angin kencang. Dia terus mendaki. Angin kencang itu akhirnya berubah menjadi kabut yang kacau, dan bahkan matahari yang terik pun tak terlihat lagi. Dia tidak menyentuh langit maupun tanah, benar-benar tersesat, tidak mampu membedakan arah. Angin kencang itu, bagaikan pedang ilahi yang tajam, menerjang ke atas, tetapi sebelum mencapai tubuhnya, angin itu hancur berkeping-keping. Fang Han dengan santai meraih pedang angin dan melihat bahwa pedang itu sangat tajam di tangannya, berkilauan dengan cahaya pedang, cukup untuk memotong seorang Raja Langit. Pada puncak yang telah ia capai, yaitu tingkatan tertinggi alam surga, sebagian besar Raja Langit tidak lagi mampu naik ke tingkatan tersebut. Pada puncak yang telah ia capai, yaitu tingkatan tertinggi alam surga, sebagian besar Raja Langit tidak lagi mampu naik ke tingkatan tersebut. Setiap langkah ke atas menemui hambatan yang sangat besar, seolah-olah ruang itu sendiri sedang dibekukan oleh angin. Kecepatan angin sebenarnya melampaui kecepatan cahaya dan waktu, itu bukan lagi sekadar angin dalam pengertian tradisional, tetapi sebuah hukum yang mewakili kecepatan tertinggi. Di manakah tepatnya dunia luar berada? Tubuh Fang Han terus naik, dan angin semakin kencang, tetapi tidak dapat membahayakannya. Dia mendongak ke langit, dan langit itu masih tampak kabur tanpa batas, tanpa jejak aura dunia luar. Bahkan semua metode perhitungan Fang Han pun gagal. Tidak heran jika dunia luar selalu menjadi tanah suci legendaris untuk kultivasi, memasukinya berarti mampu menemukan gerbang kehidupan abadi. Namun, hanya sedikit master yang pernah berhasil masuk ke dalamnya. Ternyata itu sangat sulit, jika seseorang tidak mengetahui pintu masuk ke dunia luar dan mencari di tempat tertinggi alam surga, kemungkinan besar mereka tidak akan pernah menemukannya seumur hidup mereka. Fang Han bahkan merasa bahwa jika dia terus mendaki, dia mungkin akan tersesat dalam kekacauan yang tak berujung. Meskipun dia tidak takut dan hampir tak terkalahkan, alam primordialnya juga membutuhkan perawatannya. Angin kencang saat ini sudah merupakan hukum yang menyimpang. Di sini, Dao Agung telah mulai menjadi kacau dan penuh kekerasan. Dengan menangkap embusan angin surgawi lainnya, Fang Han menemukan hukum-hukum kekerasan dan niat Dao Agung di dalamnya. Jika hukum-hukum di permukaan alam surga dan sabuk aurora di sekitar alam primordial adalah kelinci putih kecil yang jinak, maka hukum-hukum yang penuh kekerasan di kedalaman langit yang tinggi ini adalah naga iblis purba. Yang satu berada di surga, yang lainnya di bumi. Tidak heran jika Dewa Perang dan Ibu Surgawi tidak pergi ke dunia luar untuk berlatih. Mungkinkah karena pintu masuknya sulit ditemukan? Benar, tingkat kultivasi mereka tidak setinggi milikku sekarang,
dan bahkan aku pun kesulitan menemukannya, jadi akan lebih berbahaya bagi mereka. Alam surga memang begitu luas sehingga bahkan raja-raja surgawi pun tidak dapat membayangkan ukurannya, dan keajaibannya jauh lebih banyak daripada ini. Fang Han berhenti mendaki dan duduk bersila di tengah hukum-hukum yang keras, bernapas dan bermeditasi. Banyak sekali hukum kekerasan yang terserap ke dalam tubuhnya. Hukum-hukum ini mencakup ruang, waktu, hidup dan mati, alam semesta, berbagai hukum, sepenuhnya penuh kekerasan dan kekacauan, bertabrakan dan saling menghancurkan, mampu menghancurkan bahkan benda-benda suci menjadi berkeping-keping. Namun, hal-hal tersebut justru semakin memperkuat tubuh Fang Han. Bagus, sepertinya aku telah menemukan petunjuk menuju dunia luar. Di atas, barisan ahli alam surgawi yang kacau terbentang, tampak tak berujung saat indera ilahi Fang Han mencapai batasnya, masih menghadapi hukum-hukum yang tak terbatas, berbelit-belit, dan kacau. Semakin tinggi ia mendaki, semakin keras pula hukum yang berlaku. Keganasan angin yang dipenuhi hukum itu tak terbayangkan, Fang Han bahkan melihat gunung-gunung angin, yang terdiri dari hukum ruang dan waktu yang terpelintir, bergesekan bersamaan dengan suara berderit, mustahil untuk dihilangkan, sumber kekuatannya tidak diketahui. Tidak heran jika bahkan Raja Langit pun tidak dapat sepenuhnya memahami luasnya alam surgawi. Dunia di balik dunia ada di dalam samudera hukum kekerasan yang tak terbatas ini, pintu masuknya tidak diketahui. Namun, saat Fang Han menghitung, dia merasakan jejak auranya. Hal ini karena mantra takdir kecilnya sudah mendekati ranah mantra takdir agung. Jika ada seseorang di dunia ini yang dapat secara akurat menentukan lokasi, gerbang kehidupan abadi, tidak diragukan lagi dialah orangnya. Tentu saja, ada juga Ratu Surgawi Elektromother, Fang Qingsui. Bagaimana Qingsui bisa memasuki dunia di luar dunia? Secara logika, sangat sulit untuk masuk, berada di tengah-tengah hukum yang kejam ini. Meskipun aku tidak takut, seorang Raja Langit biasa pasti akan binasa. Fang Han masih ragu. Kecepatan angin yang dahsyat di sini jauh melebihi kecepatan cahaya, sehingga mustahil bagi Raja Langit untuk bertahan hidup, kecuali mereka adalah Raja Langit tingkat puncak seperti dirinya, dengan kultivasi melebihi 10 zaman, yang mampu melewatinya. Apakah Fang Qingsui juga telah menembus kultivasi 10 zaman? Sekalipun Fang Qingsui telah berhasil menembus pertahanan, mustahil bagi penguasa iblis batin dan penguasa jurang merah untuk melakukan hal yang sama. Mungkin mereka memiliki metode lain, atau dilindungi oleh artefak ilahi. Gerbang kehidupan abadi, hitung 1 titik, dunia di luar dunia, muncul di hadapan mataku. Di tengah angin kencang, tubuh Fang Han berputar, kakinya melangkah ke 8 arah, melakukan tarian ritual. Hembusan angin diserap ke dalam tubuhnya, berubah menjadi kekuatan. Dia mengayunkan lengannya, menerobos langit, langsung terjun ke kedalaman langit, berulang kali menggambar gerbang di udara. Jutaan gerbang semuanya terkandung di dalamnya. Akhirnya, ia terpaku pada 1 titik, di mana bayangan gerbang raksasa yang kolosal dan tak terbatas muncul di cermin. Lokasi itu persis sama dengan gerbang kehidupan abadi. Dengan suara mendesing, dia berteleportasi ke dalam cermin, dan langsung menghilang sepenuhnya. Sesaat kemudian, dia muncul di tempat yang aneh. Tempat ini terasa seperti berada di alam lain. Pegunungan hijau, perairan yang subur, energi vital yang melimpah, dan puncak-puncak menjulang tinggi berdiri megah. Di langit, matahari yang terik bersinar. Fang Han menarik napas santai, dan udara terasa dipenuhi dengan ki kehidupan abadi. Ki kehidupan abadi adalah energi yang lebih kuat dan lebih maju daripada ki meridian surgawi. Menghirupnya sangat membantu dalam memahami jalan Raja Abadi. Bahkan, bagi seorang Raja Surgawi untuk berkultivasi menjadi Raja Abadi, ki kehidupan abadi adalah energi yang sangat diperlukan, tetapi energi ini tidak ada di alam surgawi. Hanya di antara artefak-artefak ilahi di langitlah ki kehidupan abadi ada. Oleh karena itu, artefak ilahi dari surga merupakan bahan penting untuk kultivasi seorang Raja Langit, tetapi artefak tersebut sangat langka, sehingga umumnya tidak dapat dibeli di pasar. Bahkan jika beberapa artefak ilahi tingkat rendah kadang-kadang dapat dibeli, itu hanyalah sisa-sisa setelah seorang Raja Langit menyerap semua ki kehidupan abadi darinya. Banyak pasar di alam surgawi terlalu rendah levelnya untuk para Raja Surgawi. Tidak ada lagi kebutuhan untuk pergi ke sana untuk membeli barang. Darah apa ini? Apakah ini dunia di balik segala dunia? Tatapan Fang Han menyapu sekeliling, merasakan hukum-hukum di sini, dan menemukan bahwa hukum-hukum di alam yang sangat luas ini sangat kokoh, 1000 kali lebih kuat daripada hukum-hukum di alam surgawi. Sirkulasi energi vital dan kekuatan yang dilepaskan membutuhkan energi vital yang sangat besar. Di alam surgawi, melayangkan pukulan tidak membutuhkan banyak kekuatan, tetapi di alam ini, rasanya seluruh tubuhnya terikat oleh belenggu, karena hukum-hukum yang terlalu kaku. Selain itu, kesan pertama yang diberikan pesawat ini adalah ukurannya yang sangat besar. Pegunungan di alam surgawi cukup besar, masing-masing membentang puluhan miliar, bahkan ratusan miliar mil. Tetapi di alam ini, satu puncak gunung hampir sebesar planet.
Manusia yang memasuki alam ini seperti sosok kecil yang tiba di kerajaan raksasa. Beberapa pohon menjulang tinggi ke langit, mencapai awan, ketinggiannya sulit dibedakan. Sebuah sungai mengalir dengan keagungan yang megah, begitu luas sehingga bahkan seorang raja langit pun akan kesulitan menyeberanginya. Air yang deras bergemuruh, dampaknya hampir sekuat serangan raja langit biasa. Terlebih lagi, sungai ini dihuni oleh monster-monster raksasa mirip ikan, bukan naga maupun binatang buas, yang memancarkan aura yang kuat. Hal ini mirip dengan kesan pertama Fang Han ketika memasuki alam naga di dunia fana. Kesan pertamanya tentang alam naga adalah tempat yang purba, kuno, dan sangat luas. Namun, kini tampak bahwa gunung, bebatuan, dan tumbuhan di alam ini jauh lebih besar daripada di alam naga. Dibandingkan dengan tempat ini, alam naga seperti dunia kecil miniatur. Fang Han bahkan merasa bahwa inilah alam surgawi yang sebenarnya, dan alam surgawi di bawahnya hanyalah alam surgawi semu. Di langit, burung-burung terbang sesekali melintas, sayap mereka, ketika terbentang, hampir menutupi matahari dan meliputi seluruh daratan. Kekuatan burung-burung ini juga sangat dahsyat. Di dunia fana, mereka hampir bisa membunuh banyak ahli terkemuka dalam daftar kandidat Raja Surgawi, dan bahkan 10 teratas mungkin bukan tandingan mereka. Ini adalah dunia di luar dunia, tanpa diragukan lagi. Pengaruh gerbang kehidupan abadi telah membuka alam berbahaya di kehampaan kekacauan yang dapat menyaingi alam surgawi. Fang Han mengamati untuk waktu yang lama, akhirnya benar-benar memahami hukum-hukum di alam ini, dunia di luar dunia. Memang, tempat ini dipenuhi dengan ki kehidupan abadi, yang menyebabkan lahirnya harta karun yang tak terbayangkan. Ini adalah tanah suci bagi para kultivator, tetapi sayangnya, tempat ini juga sangat berbahaya. Seorang Raja Langit biasa yang memasuki tempat ini akan mendapati setiap langkahnya berat dan kemungkinan besar akan dibunuh oleh monster. Fang Han mendarat di pegunungan dengan puncak-puncak raksasa yang berjejeran, seperti hamparan bintang, langsung memasuki lautan bintang yang tak ada jalan keluarnya. Ia segera terbang tetapi menghadapi serangan dari banyak monster. Di langit, tampaknya beberapa monster merasakan auranya. Tiba-tiba, sekawanan burung raksasa menyerangnya, berjumlah jutaan, membentuk formasi padat dan rapat. Burung-burung raksasa ini memiliki 9 kepala dan cakar yang ganas. Seluruh tubuh mereka ditutupi bulu berwarna-warni dengan pola alami yang berubah menjadi pola binatang tertinggi. Mereka memuntahkan aurora, hampir menembus langit dan bumi, mengelilingi dan menyerang Fang Han, tampaknya bermaksud untuk melahap asal-usul Raja Surgawinya. Ayam surgawi berkepala 9? Burung ganas yang sudah lama punah. Fang Han melihat bahwa ayam surgawi berkepala 9 ini semuanya ganas, sebanding dengan 10 ahli teratas dalam daftar kandidat Raja Surgawi. Dengan ribuan dari mereka berkumpul, menutupi langit, seorang Raja Surgawi biasa pasti akan binasa. Sayangnya, karakter seperti apa Fang Han itu? Dengan lambaian tangannya, ki pedang menebas keluar, dan burung-burung itu meledak, berubah menjadi energi vital yang diserap ke dalam tubuhnya. Sedikit energi vital ini sangat sedikit untuk kebutuhannya, tetapi lebih baik daripada tidak sama sekali. Terlebih lagi, dia mengumpulkan jiwa-jiwa ayam surgawi berkepala 9 ini, yang dapat dia bawa kembali untuk memurnikan beberapa pedang terbang untuk murid-muridnya, yang akan secepat kilat dan mampu membunuh hantu dan dewa. Brengsek! Sepanjang perjalanan, saat Fang Han terbang keluar dari pegunungan ini, dia menghadapi serangan yang tak terhitung jumlahnya. Banyak monster kuat yang tanpa alasan mengepungnya, semuanya adalah makhluk langka dan perkasa di antara langit dan bumi, beberapa bahkan monster yang belum pernah terlihat sebelumnya. Mereka tampaknya unik di dunia di luar dunia ini. Terkadang, bahkan ketika dia menyeberangi sungai, monster-monster buas menyerupai naga iblis terbang keluar dari sungai untuk menyerangnya, dan mereka datang berkelompok. Beberapa pemimpin monster naga iblis itu bahkan ahli yang setara dengan Raja Langit. Sayangnya, tak satu pun dari monster-monster ini mampu menandingi Fang Han. Dengan lambaian tangannya, mereka musnah, tetapi mereka juga menyebalkan. Terlalu banyak lalat juga sangat mengganggu. Secara khusus, ketika Fang Han melewati puncak gunung raksasa yang menjulang tinggi, sarang berisi ratusan juta makhluk iblis mirip kelelawar muncul di dalamnya. Makhluk-makhluk iblis ini masing-masing memiliki sayap seperti kelelawar dan tubuh iblis Asura. Masing-masing tingginya ribuan kaki, meraung seperti guntur, melayang ke langit. Di tangan mereka, mereka memegang senjata seperti darah, senjata ilahi yang terbentuk dari hukum darah mereka sendiri. Mereka adalah klan Dewa Darah, dari legenda zaman ketika jalur binatang buas tertinggi berkembang, yang telah lama lenyap ditelan arus sejarah. Bagaimana mereka bisa muncul di sini? Ingatan Fang Han yang luas segera mulai mencari, dan dia langsung tahu bahwa dewa-dewa iblis mirip kelelawar ini berasal dari klan Dewa Darah. Mereka bukanlah dewa, tetapi dewa binatang dari klan binatang, masing-masing mengkultivasi jalur darah tertinggi. Konon, klan Dewa Darah lahir dari karakter, darah, yang mengalir keluar dari gerbang kehidupan abadi. Karakter, darah, itu juga merupakan karakter yang sangat kuat dan tak terkalahkan,
hampir tidak kalah dengan karakter Buddha atau iblis. Para anggota klan Dewa Darah ini terus-menerus menyerang Fang Han, dan semakin banyak yang dia bunuh, semakin banyak pula yang muncul. Setelah membunuh beberapa saat, Fang Han benar-benar menjadi marah. Dia melepaskan teknik yang mengguncang bumi, langsung membalikkan seluruh puncak gunung. Kemudian dia mendirikan formasi ilahi zaman, menyelimuti semua anggota klan Dewa Darah di dalamnya, dan memurnikan mereka secara langsung. Seluruh dunia seketika menjadi damai. Semua anggota klan Dewa Darah lenyap begitu saja di tengah ratapan, meninggalkan tetesan darah esensi. Setiap Dewa Darah, tergantung pada kekuatan kemampuan mereka, memiliki darah dengan ukuran yang berbeda-beda, ada yang sekecil kacang hijau, ada pula yang sebesar kepalan tangan, semuanya berwarna merah tua cemerlang, berputar-putar dalam tetesan. Di dalam setiap tetesan, karakter, darah, berkedip, berputar, dan berbelit-belit, menyerupai rasa darah. Itu bukanlah tulisan apapun di dunia ini, melainkan karakter terkuat yang mengalir dari gerbang kehidupan abadi. Namun, karakter-karakter ini bukanlah karakter aslinya. Fang Han, setelah membunuh sebagian dari klan Dewa Darah ini, tidak memperoleh karakter, darah, asli yang terkuat. Akhirnya keluar dari pegunungan ini. Setelah menghabisi sebagian dari klan Dewa Darah ini, Fang Han melihat deretan pegunungan besar itu menghilang, dan sebuah dataran luas terbentang di hadapannya, membentang hingga ke cakrawala, yang bahkan dengan kultivasinya pun, ia tidak dapat melihat tembus. Dan di dataran itu, berdiri sebuah kota yang tinggi dan megah, dengan keramaian yang hiruk-pikuk, dan yang mengejutkan, aura kultivator Raja Langit terpancar darinya. Mungkinkah ini tempat berkumpulnya para kultivator Raja Langit yang tinggal di dunia di luar dunia? Fang Han segera terbang ke sana. Fang Han mengira bahwa di dunia di luar dunia, hanya pengguna kemampuan ilahi tingkat tinggi yang hidup menyendiri dan berlatih. Namun, dia tidak pernah menyangka bahwa di dataran luas dunia di luar dunia, terdapat kota-kota dan pasar-pasar yang ramai di mana orang-orang datang dan pergi. Beberapa ahli Raja Surgawi, serta beberapa penguasa abadi tertinggi dan para ahli yang memiliki umur yang sama dengan langit dan bumi, berkeliaran di pasar-pasar kota ini, bertukar pikiran. Di dunia di luar dunia ini, bahkan terdapat dewa abadi tertinggi dan para ahli dengan umur langit dan bumi, bersama dengan banyak ahli tingkat dewa langit yang berkali-kali lebih kuat daripada mereka yang ada di daftar cadangan Raja Langit. Fang Han turun ke kota ini. Kota ini hampir sebesar sebuah provinsi besar di Istana Surgawi. Jalan-jalannya ditempa di mana-mana oleh orang-orang yang menggunakan kekuatan sihir tertinggi, dan di sepanjang setiap jalan, terdapat gedung-gedung tinggi dan rumah-rumah. Di atas kota, mantra-mantra terlarang yang sangat ampuh terus berevolusi secara halus, dirancang untuk melawan banyak binatang buas iblis yang ganas dan hukum-hukum kejam di dunia di luar dunia. Jelas sekali, ini adalah sesuatu yang mirip dengan tempat perlindungan. Jika dipikir-pikir, berapa banyak serangan yang dihadapi Fang Han dalam perjalanannya keluar dari pegunungan? Seorang Raja Langit biasa pasti sudah lama binasa. Hanya Raja Langit yang perkasa seperti dia yang mampu membunuh binatang buas iblis dan bepergian dengan bebas. Berhenti! Saat Fang Han perlahan turun ke kota, mempertimbangkan apakah akan memasukinya, dua suara langsung bergema. Dua Raja Langit, mengenakan baju zirah tinggi, muncul dari dalam mantra terlarang. Kedua Raja Langit bertubuh tinggi dan berbaju zirah ini tidak memiliki kultivasi yang mendalam. Mereka tampak seperti makhluk yang lahir di zaman sebelumnya, dengan kultivasi satu zaman. Awalnya tersembunyi di dalam mantra terlarang, mereka merasakan seseorang turun di atas kota dan segera menampakkan diri untuk menghentikan pendatang baru tersebut. Siapakah kau? Ini adalah kota penyihir kuno. Untuk masuk, kau harus membayar sejumlah benda ilahi surgawi untuk mencari perlindungan, mengerti? Salah satu Raja Langit yang tinggi dan berbaju zirah berkata kepada Fang Han. Kedua Raja Langit ini ternyata mempraktikkan sihir, peradaban dao sihir dari penguasa zaman sebelumnya. Fang Han memandang kedua Raja Langit yang tinggi dan berzirah itu, keduanya memiliki tingkat kultivasi satu zaman. Namun, kekuatan yang mengalir di dalam tubuh mereka sangat aneh, itu bukanlah dao abadi atau dao Buddha, melainkan sihir. Fang Han sangat memahami ilmu sihir, karena karakter penyihir ada di tangannya, yang berarti dia benar-benar penguasa alam penyihir. Mungkinkah kota ini didirikan oleh makhluk klan penyihir yang kuat? Fang Han merenung dalam hatinya, tetapi berkata dengan lantang, aku datang dari alam surgawi ke dunia di luar dunia ini. Aku ingin memasuki kota ini untuk mencari tahu kabar, karena aku memiliki beberapa teman yang juga memasuki dunia di luar dunia. Saat ini aku tidak memiliki benda-benda suci, tetapi di sepanjang perjalanan, aku telah membunuh cukup banyak binatang buas iblis dan memperoleh beberapa harta yang berguna bagi Raja Surgawi. Aku ingin tahu apakah itu dapat digunakan sebagai pengganti. Saat dia berbicara, sebuah dunia kecil muncul samar-samar di tangannya. Di dalam dunia kecil itu, lautan darah bergejolak, dan karakter-karakter darah melayang tak stabil di dalamnya.
Itu adalah saripati darah segar yang diperolehnya dari membunuh klan Dewa Darah. Dengan kultivasinya saat ini dan kemampuan deduksi yang tak tertandingi, dia tentu tahu nilai darah ini. Nilainya tidak kalah dengan benda-benda ilahi surgawi, dan raja-raja surgawi dapat menggunakannya untuk memurnikan tubuh mereka dan memelihara asal-usul mereka. Darah dari klan Dewa Darah? Kau kembali dari Pegunungan Darah? Pegunungan itu dihuni oleh klan Dewa Darah yang sangat ganas. Raja Langit biasa tidak dapat memasukinya, begitu mereka masuk, mereka akan terbunuh. Namun, darah segar ini adalah bahan pembantu terbaik untuk memurnikan banyak ramuan dan menempa benda-benda ilahi. Berapa banyak anggota klan Dewa Darah yang kau bunuh untuk mendapatkan begitu banyak esensi darah? Salah satu Raja Langit tiba-tiba terkejut. Fang Han menjentikan jarinya, dan kristal darah seukuran kepalan tangan terbang ke tangan mereka. Tuan-tuan, bolehkah saya memasuki kota untuk menanyakan kabar? Tentu saja boleh. Kedua Raja Langit itu saling bertukar pandang dan segera membuka mantra terlarang kota, mengizinkan Fang Han untuk masuk. Tepat ketika keduanya hendak berbicara lebih lanjut dengan Fang Han, seorang Raja Langit lainnya tiba-tiba turun dari kejauhan, tampaknya juga berniat memasuki kota. Kedua Raja Langit itu segera maju untuk menyambutnya, tanpa lagi repot-repot mengobrol dengan Fang Han. Jadi, Anda adalah Raja Langit Huasin dari kota Duobao. Apa yang membawa Anda sejauh ini? Namun, Anda tetap perlu membayar benda-benda suci untuk memasuki kota, itulah aturannya. Tidak masalah, tidak masalah. Ini adalah batu hitam putih yang dikeluarkan dari gerbang kehidupan abadi, cukup berharga. Anggap saja ini biaya masuk. Saya datang kali ini atas perintah Raja Langit Duobao untuk mengunjungi leluhur penyihir hitam dan bersatu untuk membahas hal-hal penting untuk masa depan. Kehancuran besar zaman ini semakin dekat. Meskipun dunia di luar dunia sangat luas, begitu gerbang kehidupan abadi bergerak, seluruh dunia di luar dunia akan berada di ambang kehancuran. Ini adalah cobaan besar, tetapi juga sebuah kesempatan, jadi Raja Langit Duobao ingin berdiskusi dengan leluhur penyihir hitam tentang penjarahan benda-benda ilahi surgawi. Raja Langit itu menyerahkan biaya masuk sambil mengobrol dengan kedua Raja Langit tersebut. Jadi begitulah, kalian tidak perlu membayar biaya. Kedua Raja Langit itu segera mengembalikan benda suci tersebut, tetapi Raja Langit Huasin melambaikan tangannya, mengatakan bahwa itu adalah hadiah untuk mereka. Keduanya segera menerimanya dengan senyum. Kota Duobao? Raja Langit Duobao? Sepertinya Raja Langit dari legenda ini belum binasa. Dia benar-benar tinggal di luar dunia dan bahkan sedang mempersiapkan rencana besar? Aku ingin tahu berapa kultivasi Raja Langit Duobao saat ini? Pasti di atas 10 zaman. Percakapan ini didengar oleh Fang Han. Fang Han langsung teringat beberapa hal. Raja Langit Duobao pernah dikenal sebagai Raja Langit pertama yang memegang tongkat legenda dan menguasai dunia. Meskipun gelar pertama agak berlebihan, tidak diragukan lagi bahwa orang ini telah lama mencapai kultivasi lebih dari 10 zaman. Kini, Fang Han memiliki hubungan baik dengan alam harta karun, jadi dia memiliki ide untuk menghubungi Raja Langit Duobao untuk bersama-sama melawan musuh mereka. Fang Han tahu bahwa malapetaka besar kehancuran dunia di zaman ini semakin dekat. Pada saat itu, kekacauan pasti akan meletus, dan siapa yang tahu berapa banyak orang yang akan mati, dan berapa banyak yang akan mendapatkan keuntungan dan naik ke status Raja Abadi? Terlebih lagi, dari gerbang kehidupan abadi, siapa yang tahu apakah para ahli Raja Abadi yang memasukinya akan muncul? Semua ini membutuhkan persiapan yang matang untuk menghadapinya. Namun, pertama-tama ia perlu menemukan Fang Qingshui di luar dunia. Ia memasuki kota penyihir kuno ini untuk mencari tahu berita dan membiasakan diri dengan situasi di seluruh dunia di luar dunia, untuk melihat berapa banyak faksi yang ada dan berapa banyak ahli yang dimilikinya. Tidak diragukan lagi, meskipun dunia di luar dunia tidak stabil dan dapat runtuh kapan saja ketika gerbang kehidupan abadi bergerak, dan di luar sana, binatang buas iblis merajalela, sehingga menyulitkan bahkan Raja Langit untuk melindungi diri mereka sendiri, mereka harus bersembunyi di kota-kota. Kota-kota ini adalah tempat perlindungan. Kota ini diciptakan oleh pemimpin ilmu sihir, leluhur penyihir hitam. Sungguh ajaib dan dahsyat. Seberapa jauh kekuatan leluhur penyihir hitam telah mencapai? Biar kulihat. Jika dia mudah diajak bicara, mungkin aku bisa berdiskusi dengannya. Fang Han memasuki kota dan segera melihat para kultivator kuat datang dan pergi di jalan-jalan besar, membeli dan menjual barang. Di antara para kultivator ini, sebagian besar adalah penguasa langit tertinggi yang mendekati kultivasi Raja Langit. Kadang-kadang, ada juga Raja Langit yang kuat dengan 1, 2, atau 3 zaman kultivasi, semuanya dapat terlihat. Namun, status Raja Langit jauh lebih tinggi daripada penguasa langit. Setiap kali penguasa langit melihat Raja Langit, mereka bersikap hormat dan bahkan tidak berani bernapas dengan keras. Di alam surgawi, Raja Surgawi bagaikan naga, jarang terlihat, tetapi di luar dunia ini, Raja Surgawi tampak tak berharga dan dapat dilihat di mana-mana. Namun, Raja Surgawi tingkat tinggi sangat langka.
Fang Han hanya melihat satu atau dua raja surgawi dengan kultivasi di atas 5 zaman di kota penyihir kuno ini, dan mereka semua adalah praktisi kuat dari aliran sihir murni, duduk di menara tinggi misterius untuk berkultivasi. Adapun para penguasa langit lainnya dan raja langit tingkat rendah, mereka duduk di jalanan, mendirikan kios untuk membeli dan menjual barang, atau melakukan bisnis dan berkultivasi di toko-toko. Di kios-kios dan toko-toko itu, sebenarnya terdapat benda-benda ilahi surgawi, seperti kulit langit, air darah yang menangis, besi ilahi yin-yang, kayu dao dua bentuk, semuanya sangat langka di alam surgawi, masing-masing mampu menghasilkan harga tinggi di lelang. Para dewa langit ini tidak memiliki kekuatan untuk bertahan hidup di luar. Mereka hanya bisa mencari perlindungan di kota. Tentu saja, para penguasa surgawi ini mungkin adalah murid-murid yang dibawa oleh beberapa raja surgawi, atau penduduk asli yang lahir di dunia di luar dunia. Fang Han juga menemukan bahwa mata uang di sini terdiri dari pil yang sangat terkonsentrasi dari ki kehidupan abadi, yang disebut pil Raja Abadi. Pil Raja Abadi ini tak diragukan lagi adalah pil yang dimurnikan langsung oleh para ahli tingkat Raja Abadi yang memadatkan ki kehidupan abadi. Metode mereka sangat mendalam, kekuatan mereka sangat besar, dan mereka sangat membantu kultivasi seseorang, sehingga menjadikannya sangat berharga. Bahkan Fang Han pun tidak dapat memadatkan ki tersebut. Meskipun dia mampu menyerap sejumlah besar ki kehidupan abadi, dia tidak dapat memadatkannya menjadi pil Raja Abadi. Benda ilahi surgawi ini, tanah ilahi yang mulia, hanya dijual seharga 30 pil Raja Abadi? Apakah kau memilikinya? Wahai Raja Surgawi, aku mempertaruhkan nyawaku untuk mendapatkan 3 kristal dewa api dari sarang binatang buas iblis. Hanya 10 pil Raja Abadi? Akan kujual kepadamu. Melihat Fang Han berjalan di jalan, beberapa penguasa langit, yang mengetahui bahwa dia adalah seorang ahli tingkat Raja Langit yang baru tiba, segera berteriak, dengan antusias mempromosikan benda-benda ilahi surgawi mereka. Namun, tatapan Fang Han menyapu mereka, semua benda ilahi surgawi ini berkualitas sangat rendah, dan karena dia telah memurnikan 33 harta karun tertinggi surga, dia sebenarnya tidak lagi membutuhkan benda ilahi surgawi. Bahkan jika dia membutuhkannya, dia akan membutuhkan yang terbaik, seperti batu 3 kehidupan. Sayangnya, bagaimana mungkin para penguasa surgawi ini memiliki barang-barang sebagus itu di tangan mereka? Terlebih lagi, dan yang terpenting, dia tidak memiliki pil Raja Abadi. Singkatnya, dia sekarang menjadi orang miskin. Setelah tiba di balik dunia, dia hampir merasa seolah-olah kembali ke masa-masa awalnya di dunia fana, berjuang untuk mendapatkan ramuan. Rasanya seperti reinkarnasi. Fang Han menertawakan dirinya sendiri dengan nada merendahkan. Namun, di dunia fana, dia hanyalah sosok kecil, tetapi sekarang di luar dunia, meskipun dia seorang miskin tanpa pil Raja Abadi, kultivasinya hampir tak terkalahkan. Bahkan pendiri kota ini, leluhur penyihir hitam, mungkin berada di bawahnya. Karena saat dia memasuki kota penyihir kuno, indera ilahinya yang kuat telah mendeteksi kekuatan penyihir yang tak tertandingi yang bersembunyi jauh di dalam kota penyihir kuno, tampaknya sedang melakukan kultivasi. Kekuatan itu mirip dengan kekuatan ibu surgawi dan penguasa perang, dengan 11 zaman kultivasi, yang menempatkannya di bawahnya. Dengan kata lain, jika Fang Han mau, dia sekarang bisa menghancurkan seluruh kota dan membunuh leluhur penyihir hitam. Meskipun Fang Han merasakan bahwa kultivasi leluhur penyihir hitam berada di sekitar 11 zaman, dia bisa saja langsung membunuh orang, menerobos kota, dan melahap seluruh kota penyihir kuno untuk meningkatkan kultivasinya sendiri. Namun, dia tidak akan melakukan pembantaian sembarangan tanpa alasan. Akan menjadi tindakan yang tidak masuk akal untuk menyerang dan membunuh leluhur penyihir hitam tanpa adanya dendam sebelumnya. Sepanjang perjalanan kultivasinya, Fang Han hanya membunuh dan memakan mereka yang bersekongkol melawannya atau menjadi musuhnya. Dia tidak akan pernah menyimpan niat membunuh kecuali musuh-musuhnya mendorongnya hingga ke titik ekstrim. Hal ini berlaku sejak masa hidupnya di dunia fana hingga ia menjadi Raja Surgawi di alam surgawi. Bahkan ketika dia bertemu dengan individu seperti penguasa alam api, dia hanya menganggap mereka sebagai pelayan. Barulah ketika mereka memberontak dan berusaha membunuhnya serta memusnahkan seluruh keluarganya, dia secara tegas menyingkirkan mereka. Demikian pula, ia hanya mengembangkan niat membunuh yang kuat terhadap orang-orang dari alam iblis, alam naga, dan alam Buddha ketika mereka berusaha memusnahkan keluarganya dan merebut artefak ilahinya. Dia tidak akan pernah membunuh orang-orang yang bisa dibujuk. Di dunia ini, teman selalu lebih baik daripada musuh. Namun, Fang Han tidak akan menahan diri untuk membunuh karena takut memiliki terlalu banyak musuh. Begitu seseorang menjadi musuhnya, dia akan mengerahkan segala upaya untuk melenyapkannya, sekuat apapun orang itu. Aku membunuh sarang dewa darah dan mendapatkan banyak esensi darah. Bahan-bahan ini berkualitas bagus. Aku akan mencari toko yang menjualnya dan melihat seperti apa pil Raja Abadi itu. Bisakah aku memurnikannya sendiri dengan mengumpulkan ki keabadian? Ada begitu banyak hal baik di alam atas.
Jika aku bisa mendapatkan cukup pil Raja Abadi dan membeli beberapa artefak ilahi langka, aku mungkin bisa meningkatkan kultivasiku lebih jauh, mencapai kultivasi tertinggi dari 13 zaman. Fang Han merenung dalam hatinya. Budidaya selama 12 zaman sudah merupakan puncak dari puncak. Seperti apakah kultivasi 13 zaman itu? Fang Han sendiri tidak dapat menghitungnya, tetapi dia jelas memahami bahwa bahkan jika dia berkultivasi hingga tingkat 13 zaman, dia mungkin masih tidak akan mampu naik ke tingkat Raja Abadi. Dia kekurangan sesuatu, yaitu kerajaan. Transformasi seorang Raja Abadi sudah melibatkan gerbang keabadian, sesuatu yang berada di luar kendali manusia. Mungkin, tanpa perubahan di gerbang keabadian, bahkan jika seseorang maju hingga 13, 14, atau bahkan 15 atau 16 zaman kultivasi, akan mustahil untuk menjadi Raja Abadi. Selain itu, Fang Han secara kasar mengetahui bahwa mungkin ada Raja Langit dengan tingkat kultivasi yang lebih tinggi darinya di alam atas. Pasti ada monster-monster tua dengan 13 atau 14 zaman kultivasi. Saat bertemu dengan monster-monster tua ini, dia mungkin harus menghindari mereka. Oleh karena itu, setelah sampai di tempat yang baik seperti alam atas, meningkatkan kultivasinya adalah tugas yang paling mendesak. Alam atas adalah tempat yang 100 kali lebih menakutkan daripada alam surgawi. Bayangkan saja, para penguasa langit dan Raja Langit ini, yang tak terkalahkan dan dominan di alam surgawi, hanya bisa bersembunyi di kota-kota dan mencari perlindungan di alam atas. Hal ini jelas menunjukkan perbedaannya. Suara mendesing. Tubuh Fang Han bergerak, dan dia tiba di depan toko terbesar di kota penyihir kuno, lalu masuk dengan langkah percaya diri. Toko ini jelas merupakan toko internal kota itu sendiri, dan orang-orang di dalamnya jelas jauh lebih berkelas daripada para pedagang kecil di luar. Fang Han bahkan melihat beberapa pelanggan Raja Langit, yang kultivasinya telah mencapai 3 atau 4 zaman, sedang memilih barang. Di toko ini, bahkan ada kerangka Raja Langit kuno yang dipajang, memancarkan aura yang kuat. Selain itu, ada juga pil ilahi penciptaan dan berbagai artefak abadi tingkat suci yang dipajang, menunggu untuk dipilih oleh orang-orang. Tentu saja, tidak ada artefak abadi tingkat suci yang menyimpang seperti 33 harta surgawi. Artefak abadi tingkat suci setara dengan eksistensi tingkat Raja Langit, dan tentu saja, mereka dibagi menjadi berbagai tingkatan. Artefak abadi tingkat suci biasa setara dengan eksistensi yang telah mencapai 1 zaman kultivasi, seperti Raja Langit Miao Li dan Raja Langit Zhan Wang. Namun, 33 harta surgawi, ketika sepenuhnya dilepaskan, praktis setara dengan 1 Raja Suci tingkat akhir. Kesenjangan itu sangat mengerikan. Bolehkah saya tahu mengapa tamu ini datang ke pavilion penyihir hitam kami? Apa yang ingin Anda beli atau jual? Melihat Fang Han masuk, memancarkan aura luar biasa, seorang kultivator Raja Langit yang ditempatkan di toko itu berdiri. Raja Surgawi ini mengenakan jubah hitam besar dan topi tinggi, agak menyerupai ketidakabadian hitam, hanya saja tanpa lidah panjang dan rantai. Namun, wajahnya tampak tua dan kuno, jelas telah mengalami beberapa kehancuran besar di langit dan bumi, yang menunjukkan usianya yang sangat lanjut. Dia adalah sosok yang sangat kuat, tidak kalah dengan Raja Langit Kematian. Dia memiliki 5 periode pengembangan diri. Aura yang saat ini dipancarkan Fang Han, meskipun belum mencapai puncaknya dalam 10 zaman atau lebih, masih lebih tinggi darinya, kira-kira setara dengan Raja Langit Hong Huang, yang cukup untuk mendapatkan rasa hormat di alam atas. Saya di sini untuk menjual beberapa barang. Aku punya darah segar dari ras Dewa Darah. Berapa banyak pil Raja Abadi yang bisa kutukarkan untuk mendapatkannya? Di tangan Fang Han muncul sebuah alam semesta darah kecil. Oh, begitu banyak darah segar dari Dewa Darah. Setidaknya 100 Dewa Darah pasti telah dibunuh untuk mendapatkan sebanyak ini. Para Dewa Darah itu biasanya bersembunyi di pegunungan darah, bergerak dalam kelompok. Ketika menghadapi bahaya, mereka segera membentuk formasi. Di antara mereka, pemimpin Dewa Darah dan penguasa darah adalah Grand Master yang tak terkalahkan. Aku ingin tahu apakah kau pernah bertemu mereka, saudaraku. Kultivator Raja Surgawi berjubah hitam, yang menyerupai keabadian hitam, bertanya. Penguasa darah? Fang Han terkejut. Basis data memorinya yang luas mulai beroperasi. Dalam ingatannya, penguasa darah adalah penguasa darah tertinggi yang telah menghilang berabad-abad yang lalu, setara dengan monster-monster kuno seperti Raja Suci Akhir dan penguasa perang. Ketika pertama kali memasuki alam atas, ia bertemu dengan suku kecil dari ras Dewa Darah tetapi tidak bertemu dengan sosok tak terkalahkan dari penguasa darah. Namun, bahkan jika dia bertemu dengannya, jika penguasa darah menyerang Fang Han, dia akan menemui ajalnya. Darah segar Dewa Darah ini dapat memurnikan artefak abadi tingkat raja, memungkinkan mereka untuk maju ke artefak abadi tingkat suci tanpa hambatan apapun. Barang-barang itu berharga, tetapi kualitasnya tidak tinggi. Jika itu adalah darah segar dari seorang Raja Surgawi dari ras Dewa Darah, itu akan jauh lebih baik. Melihat Fang Han tidak menanggapi, hanya merenung, kultivator Raja Langit berjubah hitam, menyerupai keabadian hitam,
menawarkan sebuah harga. Baiklah, terserah kamu saja. Saya orang yang mudah diajak bicara. Karena darah segar para ahli tingkat Raja Langit dari ras Dewa Darah lebih berharga, aku akan pergi dan membunuh Raja Langit mereka saja. Fang Han menjawab dengan santai. Niatnya sekarang bukanlah tentang jumlah pil Raja Abadi, tetapi untuk mendapatkan satu pil Raja Abadi dan melihat apakah dia bisa memproduksinya sendiri. Lagi pula, bahan utama pil Raja Abadi dikondensasikan dari ki keabadian, dan alam atas tidak kekurangan ki tersebut. Murah hati, kultivator Raja Surgawi, yang menyerupai ketidakabadian hitam, menatap Fang Han, dengan ekspresi terkejut yang jelas terpancar di matanya. Dia hanya menyebutkan penguasa darah untuk mengingatkan Fang Han bahwa ras Dewa Darah memiliki seorang pemimpin tertinggi yang mengawasi mereka dan tidak bisa dibunuh begitu saja. Namun kini, setelah mendengar ucapan Fang Han tentang rencana membunuh Raja-Raja Surgawi dari ras darah, ia terdiam. Untuk dapat mengucapkan kata-kata seperti itu, seseorang itu bodoh atau memiliki latar belakang yang mendalam. Jelas bahwa mereka yang mampu berkultivasi hingga tingkat Raja Langit semuanya sangat cerdas. Latar belakang macam apa orang ini? Beraninya dia mengucapkan kata-kata sombong seperti itu? Penguasa darah dan leluhur kota penyihir kuno kita, leluhur penyihir hitam, keduanya adalah makhluk dengan tingkatan yang sama, mampu memanggil angin dan hujan, serta mendominasi berbagai alam dan alam atas. Tidak ada yang berani memprovokasi mereka. Terakhir kali, seorang Raja Langit yang berasal dari alam surgawi, dengan tingkat kultivasi puncak 9 zaman, ingin membunuh ras Dewa Darah untuk meningkatkan kultivasinya, dan dia langsung dibunuh oleh penguasa darah di tempat. Seluruh darah Raja Surgawi miliknya dilahap oleh para penguasa darah di bawah komandonya. Saat Raja Surgawi yang menyerupai ketidakabadian hitam berpikir dalam hati, dia melambaikan tangannya, dan 300 pil kristal seperti giok seukuran buah lengkeng terbang keluar dari tangannya dan mendarat di tangan Fang Han. Bolehkah saya menanyakan nama Anda, Tuan yang terhormat? Aku adalah Mau, Raja Surgawi dari ras penyihir, namaku Ma Jiu. Di masa depan, jika Anda memiliki bahan-bahan yang bagus, Anda dapat langsung datang ke kota penyihir kuno kami untuk berdagang. Ini adalah simbol kota penyihir kuno. Dengan itu, kamu bisa memasuki kota tanpa membayar biaya materi ilahi. Melihat kultivasi Fang Han yang mendalam, Raja Surgawi Mau berniat untuk memenangkan hatinya. Oh, aku datang dari alam surgawi ke alam atas untuk mencari beberapa teman. Nama saya Fang Han, Anda bisa memanggil saya Raja Langit Zaman. Fang Han dengan santai menyebutkan namanya, tanpa menyembunyikan identitasnya. Dengan tingkat kultivasinya saat ini, tidak ada alasan untuk menyembunyikan apapun. Raja Surgawi Zaman, Fang Han. Raja Surgawi Mau berpikir sejenak, tetapi masih tidak bisa mengetahui siapa pahlawan ini yang dapat dimaklumi. Meskipun Fang Han sangat dominan dan terkenal di alam surgawi, namanya tidak terdengar di alam atas, yang berada di atas alam surgawi. Alam atas adalah dunia yang lebih maju daripada alam surgawi, sebuah tingkatan yang lebih dekat dengan gerbang keabadian, dengan para ahli yang jumlahnya sebanyak awan. Kecuali jika Fang Han sekarang menunjukkan kultivasinya yang tak terkalahkan selama 12 zaman dan melakukan beberapa perbuatan besar yang menggemparkan dunia, dia hanya akan menjadi seorang pemuda yang tidak dikenal. Selain itu, dia adalah seorang Raja Surgawi yang lahir di zaman ini. Banyak Raja Langit dari zaman sebelumnya belum pernah mendengar tentang dia, jadi wajar jika dia tidak mengenalnya. Entah itu bencana, keabadian, kekacauan, primordial, pembantaian, kehancuran, para Raja Surgawi ini, atau bahkan Raja Surgawi kematian, nama-nama mereka akan menggelegar seperti lonceng. Jika itu adalah Buddha Raja tanpa batas dunia, atau Raja Surgawi 8 divisi, maka Ma Jiu mungkin akan langsung menghormatinya, mengundangnya masuk, dan kemudian memperkenalkannya kepada leluhur penyihir hitam. Sang Buddha Raja tanpa batas dunia, dengan kultivasi 10 zaman, bahkan bisa mendapatkan rasa hormat di alam atas, dia adalah raksasa di antara para raksasa. Namun hingga kini, Fang Han belum mengungkapkan tingkat kultivasinya yang sebenarnya. Di mata Raja Langit Mau, dia hanyalah seorang ahli berharga yang harus dibujuk. Namun, Fang Han mengabaikan kata-kata Raja Langit Mau. Begitu 300 pil Raja Abadi mendarat di tangannya, seni deduksi yang kuat di dalam tubuhnya segera mulai aktif, berusaha untuk menguraikan misteri dari pil Raja Abadi ini. Benar sekali, pil Raja Abadi murni dikondensasikan dari ki keabadian, tanpa campuran bahan lain apapun. Namun, struktur mereka sangat misterius, sedemikian misteriusnya sehingga indera ilahi Fang Han pun tidak dapat menembusnya. Dia langsung memakannya di tempat itu juga. Dengan satu pikiran, pil Raja Abadi seolah memiliki roh, langsung terbelah dan meresap ke dalam tubuhnya. Dalam sekejap, ia merasakan banyak sekali alam semesta yang lahir dan hancur, serta misteri mendalam tentang kehidupan masa lalu, masa kini, dan masa depan. Kekuatan magis di dalam tubuhnya justru sedikit meningkat. Seperti yang diharapkan dari teknik Raja Abadi, metode pemurnian pil Raja Abadi ini luar biasa. Aku tidak bisa menguraikannya,
aku hanya bisa mempelajarinya bagian demi bagian, gumam Fang Han pada dirinya sendiri sambil menghela napas panjang, dipenuhi kekaguman terhadap metode pemurnian pil Raja Abadi. Ini adalah pil yang bahkan seorang Raja Surgawi pun tidak bisa memurnikannya. Meskipun keduanya mengandung ki keabadian, pil Raja Abadi memadatkan ki keabadian menggunakan alam dan teknik khusus, memungkinkan kultivator untuk sepenuhnya menyerapnya dan mengintegrasikannya ke dalam tubuh mereka. Sebaliknya, ki keabadian biasa yang memenuhi langit dan bumi, bahkan jika diserap oleh seorang Raja Surgawi, akan sebagian hilang selama pemurnian, dan sebagian dari yang dimurnikan akan perlahan bocor keluar dari tubuh. Ki keabadian adalah energi yang sangat sulit untuk dimurnikan. Sekalipun seseorang memperoleh sejumlah besar ki keabadian, dibutuhkan upaya yang signifikan untuk memurnikannya secara langsung. Namun, pil Raja Abadi ini berbeda. Melalui teknik khusus, ki keabadian dipadatkan hingga tingkat tinggi, memungkinkan para kultivator untuk menyerapnya secara langsung dan mencapai hasil yang sempurna. Ki keabadian yang sama, ketika digunakan secara berbeda, menghasilkan perubahan yang mengguncang bumi karena struktur internalnya telah sepenuhnya berubah. Ini seperti perbedaan antara arang dan berlian. Baik arang maupun berlian adalah karbon, tetapi karena struktur internalnya telah berubah, keduanya tampak sangat berbeda. Yang satu seperti awan, yang lainnya seperti lumpur. Saat ini, terdapat perbedaan yang sangat besar antara ki keabadian dan pil Raja Abadi. Teknik memadatkan ki keabadian ke dalam pil Raja Abadi jelas bukan sesuatu yang bisa dilakukan oleh seorang Raja Langit, hanya seorang Raja Abadi sejati, yang pada akhirnya bisa memadatkannya. Fang Han langsung merasa bahwa dengan kultivasinya saat ini, dia mungkin masih belum bisa berhasil memurnikannya. Awalnya, dia berpikir untuk menguraikan metode pemurnian pil Raja Abadi agar menjadi sangat kaya, menukarkannya dengan cukup banyak harta, artefak ilahi dari surga, dan asal-usul Raja Surgawi di alam atas untuk lebih meningkatkan kultivasinya. Dia bahkan mempertimbangkan bahwa jika dia menguasai metode pembuatan pil Raja Abadi, dia dapat menyerap ki keabadian, menciptakan pil Raja Abadi, dan mengonsumsinya sendiri untuk kultivasi, yang akan menghasilkan kemajuan pesat. Pil Raja Abadi disebut demikian karena hanya Raja Abadi yang dapat memurnikannya, dan juga karena pil tersebut mengandung kehendak Raja Abadi, memungkinkan orang untuk menerima baptisan Raja Abadi saat mengonsumsinya. Bahkan Raja Langit yang paling tidak cakap pun dapat langsung mengetahui keaslian pil Raja Abadi. Oleh karena itu, mustahil untuk mencoba mengedarkan pil Raja Abadi palsu. Sebuah pil Raja Abadi kecil berisi jimat-jimat roh yang tak terhitung jumlahnya yang saling terjalin di dalamnya, dan 3.000 formasi agung berputar dalam struktur misterius, sepenuhnya menampilkan kedalaman tertinggi dari 3.000 jalan agung. Beberapa dari 3.000 formasi agung di dalam pil kecil ini mirip dengan artefak ilahi seperti peti mati pemakaman surgawi dan altar Feng Chen, tetapi tidak sepenuhnya identik, mereka mewakili bentuk lain dari 3.000 dao agung. Para Raja Langit tidak bisa menirunya, tingkatan mereka tidak cukup tinggi. Jika aku punya waktu, bermeditasi dengan tenang mungkin akan memungkinkanku untuk memahaminya. Tubuhku memiliki begitu banyak artefak ilahi yang ditempa oleh Raja Abadi, dan bahkan kerangka Raja Abadi. Lebih jauh lagi, aku telah memahami seni takdir kecil, dan alam atas ini adalah tempat terdekat dengan gerbang keabadian. Aku juga harus berlatih seni takdir kecil. Jika aku bisa memahami seni takdir agung, itu akan jauh lebih baik. Jika tidak, membuat kemajuan lebih lanjut mungkin masih memberiku harapan untuk mensimulasikan metode kondensasi pil Raja Abadi. Fang Han sudah mengambil keputusan, dan rencana demi rencana muncul dari hatinya. Saudara Fang Han, apakah kau punya barang lain untuk dijual? Melihat Fang Han berhenti dan berpikir lama tanpa bergerak, Raja Langit Mau akhirnya tidak tahan lagi. Tidak, sekian dulu untuk sekarang. Fang Han melambaikan tangannya, Saudara Mau, kau terlalu baik. Aku akan kembali dalam beberapa hari. Tidak ada pil Raja Abadi di alam surgawi, tetapi aku tidak menyangka benda ajaib seperti itu ada di alam atas. Aku perlu mencari beberapa barang berharga untuk ditukar dengan pil Raja Abadi. Oh, baiklah kalau begitu, semoga saudara Fang Han beruntung dalam berburu harta karun. Di alam atas ini, terdapat binatang iblis yang sangat kuat. Membunuh satu saja sudah bernilai sangat besar. Raja Langit Mau menangkupkan tangannya, tanpa terganggu, seolah sudah terbiasa dengan perilaku seperti itu. Ada cukup banyak Raja Langit yang datang dari alam surgawi ke alam atas. Itu bukan hal yang aneh. Selama seseorang menguasai rahasia beberapa lorong menuju alam atas, mereka dapat naik ke tempat berbahaya ini dari alam surgawi. Fang Han segera berbalik dan meninggalkan kota penyihir kuno. Di luar kota penyihir kuno, tempat itu masih merupakan neraka yang sangat berbahaya, dengan gerombolan binatang iblis yang akan membunuh kultivator begitu melihatnya dan bahkan saling membantai. Karena alam atas sangat dekat dengan gerbang keabadian, energi primordialnya sangat melimpah, sehingga memunculkan binatang iblis yang sangat kuat. Meskipun binatang iblis tingkat Raja Langit sangat langka,
Ada banyak sekali binatang iblis yang hampir setara dengan 10 besar dalam daftar kandidat Raja Langit di alam surgawi, seperti belalang, menutupi langit dan bumi. Seekor harimau tidak dapat menahan sekumpulan serigala, ketika ribuan ahli tingkat penguasa langit menyerang Anda dan membentuk formasi besar, bahkan seorang Raja Langit pun akan langsung hancur berkeping-keping. Namun, dengan kultivasi Fang Han, itu bukanlah apa-apa. Di pegunungan luas yang jauh dari kota penyihir kuno, Fang Han menemukan tempat terpencil, melepaskan kemampuan ilahinya yang luar biasa, menghancurkan gerombolan binatang iblis yang menduduki daerah itu, lalu mendirikan formasi besar, duduk di dalamnya, dan mulai berkultivasi, memahami misteri pil Raja Abadi. Faktanya, kultivasinya saat ini jauh lebih unggul daripada leluhur penyihir hitam. Dia mampu membangun kota zaman sepenuhnya untuk melindungi banyak ahli dan memperkuat prestisenya, dan dia bahkan dapat memindahkan seluruh alam primordial ke alam atas. Namun, pertama-tama ia perlu menguraikan misteri pil Raja Abadi, dan kemudian menemukan Raja Surgawi di Anmu Fang Qingsui, penguasa jurang merah, dan penguasa iblis hati. Duduk dalam formasi megah yang telah ia siapkan, sebuah pil Raja Abadi melayang di hadapan Fang Han. Ia mengamati pil itu dengan tenang, ekspresinya berubah-ubah. Tiba-tiba, seni takdir kecil mengenai pil itu, menyebabkannya berputar. Pil itu segera membesar, dan banyak rune yang rumit dan cerdik muncul di hadapannya. Setiap rune berada di luar kemampuan seorang Raja Langit untuk dimurnikan. Setelah mengamati cukup lama, Fang Han, yang melayang di udara, meraih segenggam ki keabadian yang tersebar di alam atas, melepaskan jurus cloning tertinggi, dan langsung mengkristalkannya. Ki itu terus melompat di udara, akhirnya mengembun menjadi butiran kristal yang ukurannya persis sama dengan pil Raja Abadi. Namun, ketika keduanya dibandingkan, terdapat perbedaan yang sangat besar. Pil Raja Abadi yang sejati memancarkan aura yang halus, transenden, dan mulia, namun juga membawa konsepsi artistik yang luar biasa tentang reinkarnasi seluruh surga, melampaui hidup dan mati, dan langsung mencapai alam keabadian. Jika pil Raja Abadi yang asli adalah seorang kaisar, maka pil Raja Abadi palsu, butiran kristal yang dipadatkan oleh Fang Han, hanyalah seperti monyet bermahkota, badut belaka. Perbedaannya terlalu besar, apalagi seorang Raja Langit, bahkan orang biasa pun bisa membedakan antara yang asli dan yang palsu. Tidak, aku tidak bisa menciptakan pil Raja Abadi. Strukturnya terlalu rumit, dan ki Raja Abadi yang unik tidak dapat ditiru. Namun, aku tidak percaya bahwa pil Raja Abadi ini diciptakan oleh seorang Raja Abadi. Kita harus tahu bahwa saat ini tidak ada Raja Abadi di langit dan bumi, namun mata uang umum di alam atas masih pil Raja Abadi. Ini menunjukkan bahwa pasti ada para ahli yang bukan Raja Abadi, atau artefak ilahi yang mampu menciptakan pil Raja Abadi. Deduksi Fang Han sangat jitu, dan dia langsung menemukan kuncinya. Ia memejamkan mata dan bermeditasi lagi, berlatih seni kecil takdir berulang kali. Memang, di alam atas ini, pemahamannya tentang seni kecil takdir semakin mendalam. Sepenuhnya memasuki keadaan meditasi yang dalam, Fang Han samar-samar merasakan bahwa takdir yang luas hadir di mana-mana di seluruh langit. Takdir bagaikan sungai yang mengalir, terbagi menjadi anak sungai yang tak terhingga, mengalir ke setiap orang, dan bahkan alam semesta pun memiliki takdirnya sendiri. Selama sesuatu itu ada, ia memiliki takdir. Keberadaan adalah takdir. Tiba-tiba, Fang Han memperoleh pemahaman yang lebih dalam tentang kedalaman seni kecil takdir yang berubah menjadi seni agung takdir. Dalam keadaan setengah sadar, di kedalaman misterius alam atas ini, dia sekali lagi merasakan keberadaan gerbang keabadian. Sebuah gerbang dengan warna yang belum pernah terlihat sebelumnya berdiri di kehampaan yang tak berujung. Gerbang ini adalah asal mula seluruh langit dan bumi, satu-satunya kebenaran. Takdir itu abadi, diwariskan dari zaman ke zaman, Fang Han melancarkan mantra yang tak terhitung jumlahnya. Seni kecil takdir membersihkannya berulang kali. Akhirnya, kekuatan takdir yang dahsyat mengembun menjadi aliran deras di udara. Aliran deras ini membentuk rune, mengeras menjadi gambar identik gerbang keabadian di udara. Teknik Fang Han berubah. Segel tangan yang tadinya sangat cepat tiba-tiba melambat, setiap gerakan menjadi sangat sulit, seolah-olah menanggung beban ribuan dunia. Wujud gerbang keabadian akhirnya mengeras, dan di kehampaan, kekuatan besar yang tak terlihat tiba-tiba mengalir ke tubuh Fang Han. Itulah aura takdir. Dalam sekejap, di dalam pikiran Fang Han, semua objek mengungkapkan takdirnya masing-masing. Hampir dalam sekejap, dia melihat masa lalu, masa kini, dan masa depan orang-orang. Terlebih lagi, aura seni takdir kecilnya langsung berubah menjadi aura takdir sejati, dan dia bahkan merasa bahwa dia mungkin mampu melepaskan seni takdir agung, memanggil eksistensi yang tak tertandingi dari alam gaib, gerbang keabadian. Mungkinkah ini seni agung takdir? Apakah aku akhirnya mengambil langkah terakhir dan memahami sejauh mana takdir? Mengubah nasib menjadi takdir, gumam Fang Han, kultivasinya terus meningkat. Aura takdir yang sekali lagi mengubah nasib membersihkan kerajaan ilahi kristal di sekitarnya.
Setiap kerajaan ilahi yang membentuk tubuhnya bergetar terus-menerus, dan aura kesempurnaan terpancar dari mereka. Terlebih lagi, bayangan banyak artefak ilahi surga di dalamnya semuanya berubah menjadi satu, gerbang keabadian. Bayangan gerbang keabadian tercermin di kerajaan-kerajaan ilahi kristal yang tak terhitung jumlahnya, seperti butiran pasir di sungai Gangga. Kekuatan Fang Han tiba-tiba berlipat ganda dibandingkan sebelumnya, dan terus meningkat. Ini adalah pencerahan, sebuah terobosan bersejarah. Dia sebenarnya telah secara halus menembus seni kecil takdir menuju ranah seni agung penentuan nasib. Apakah ini aura dari teknik takdir agung? Aku datang ke dunia di atas dunia, tiba-tiba menerobos belenggu takdir, dan benar-benar memahami takdir? Namun, sepertinya aku tidak dapat sepenuhnya mengaktifkannya, memanggil gerbang kehidupan abadi yang legendaris, teknik takdir agung, yang menempati peringkat pertama di antara 3000 dao agung, apakah itu hanya disempurnakan seperti ini? Fang Han merasa sedikit tidak percaya di dalam hatinya. Dia tiba-tiba berdiri dan sekali lagi menggunakan teknik takdir kecil, merasakan bahwa kekuatan takdir telah sepenuhnya berubah, sifatnya secara mendasar berbeda dari sebelumnya. Jika sebelumnya kekuatan takdir bagaikan aliran air yang menetes, kini kekuatan takdir di seluruh tubuhnya bagaikan samudra yang tak terbatas. Dengan satu tarikan napas, ia merasakan kekuatan takdir yang maha hadir di seluruh langit ditarik, mengalir keluar dari gerbang kehidupan abadi. Jika dia memiliki kekuatan yang cukup, dia bahkan bisa menggunakan kekuatan ini untuk melacak sumbernya dan memanggil gerbang kehidupan abadi dari alam eterik ke dunia nyata. Namun, ia harus menanggung akibat dari gerbang kehidupan abadi yang akan mengakibatkan kehancuran total, baik tubuh maupun jiwa. Reaksi negatif terhadap gerbang kehidupan abadi bukanlah hal sepele. Ibu elektrik telah menggunakan teknik takdir agung dan langsung dimusnahkan oleh serangan balik gerbang kehidupan abadi dan baru sekarang pulih. Dengan kemampuan Fang Han saat ini, bahkan jika dia mengerahkan kekuatan takdir, dia tidak bisa memanggilnya. Namun, kekuatan takdir yang meluap di seluruh tubuhnya membuat kerajaan Dewa Kristalnya beberapa kali lebih kokoh dari sebelumnya, dan kekuatannya jauh lebih kuat. Meskipun dia belum mencapai kultivasi tertinggi dari 13 zaman, dia tentu bisa bersaing dengan barang antik dari 13 zaman. Teknik takdir agung adalah teknik yang unik di seluruh surga, tidak ada yang mengetahui kekuatan sebenarnya. Bahkan setelah Fang Han memahaminya, dia sendiri tidak mengetahuinya. Dia hanya merasa bahwa dia dapat berkomunikasi dengan gerbang kehidupan abadi, dan aliran besar kekuatan takdir akan terus mengalir keluar darinya, menambah kekuatan pada tubuhnya. Fenomena ini sangat aneh. Aku ingin tahu apakah aku bisa membuat pil Raja Abadi sekarang. Dengan menggunakan kekuatan takdir untuk berkomunikasi dengan gerbang kehidupan abadi, mensimulasikan kehendak Raja Abadi, dan menciptakan pil Raja Abadi. Fang Han kini telah memahami teknik takdir agung. Meskipun dia tahu apa itu tetapi tidak tahu alasannya, setidaknya dia memiliki kekuatan takdir yang tak tertandingi di dalam tubuhnya, kekuatan sihirnya berlipat ganda, dan ranahnya telah meningkat secara signifikan dibandingkan sebelumnya. Dia bahkan lebih percaya diri dalam memurnikan pil Raja Abadi. Dengan lambaian tangannya, cahaya ilahi yang cemerlang muncul di bawah pil Raja Abadi, dan seketika itu juga, takdir pil tersebut hampir sepenuhnya dipahami olehnya. Kembalilah ke asalmu. Aku akan menggunakan kekuatan takdir untuk melihat seperti apa Tuan yang menciptakanmu. Telusuri asalmu, dan lihat wujud aslimu. Bang! Pil Raja Abadi tiba-tiba meledak, memperlihatkan sebuah gambar. Di ruang hampa yang luas, sebuah pusaran tiba-tiba muncul, dan di atas pusaran itu, sebuah harta karun muncul. Harta karun ini adalah sebuah labu besar, dan di atas labu itu, terukir dua karakter besar, Qian Kun. Kedua karakter ini adalah karakter otentik yang diturunkan dari gerbang kehidupan abadi, dan mereka termasuk di antara karakter terkuat, bahkan melampaui karakter seperti Buddha, Zen, dan Abadi. Mereka berada di urutan kedua setelah karakter Dao, yang menduduki peringkat pertama. Karakter Qian Kun. Sebenarnya, ukiran itu dibuat di atas labu. Artefak ilahi ciptaan? Fang Han kembali mengaktifkan kekuatan takdir dan melihat labu Qian Kun terus berputar, menyerap ki kehidupan abadi yang mengalir dari gerbang kehidupan abadi, kemudian meraciknya di dalam labu, dan memuntahkan pil Raja Abadi satu persatu. Di era tanpa Raja Abadi, apakah pil Raja Abadi di dunia atas ini benar-benar dihasilkan dari labu yang diukir dengan karakter Qian Kun? Fang Han sepertinya memahami sesuatu. Dia sekali lagi memadatkan pil Raja Abadi menjadi bentuk dan mulai mensimulasikan aura Raja Abadi di dalamnya menggunakan kekuatan takdir dari teknik takdir agung. Om! Sebuah pil Raja Abadi mulai terbentuk. Namun, penampilannya memiliki beberapa perbedaan dari pil Raja Abadi yang sebenarnya, tetapi jauh lebih baik daripada yang baru saja ia padatkan. Penampilannya juga membawa aura Raja Abadi yang mulia, meskipun aura ini sangat lemah. Ada kemajuan. Kekuatan takdir benar-benar dapat mensimulasikan semua kekuatan sihir? Bahkan aura Raja Abadi pun dapat disimulasikan? Tidak, ini bukan simulasi, tetapi transformasi langsung.
Fang Han menyatukan kedua tangannya dan tiba-tiba melepaskan gelombang kekuatan takdir yang langsung bercampur dengan pil Raja Abadi dan berubah menjadi Ki Raja Abadi. Inilah keagungan kekuatan takdir, ia dapat berubah menjadi semua zat, semua aura, karena segala sesuatu yang ada di langit dan bumi memiliki takdirnya sendiri. Takdir dapat menguasai segalanya. Ledakan! Pil Raja Abadi lainnya terkondensasi di tangan Fang Han, bahkan lebih baik dari yang baru saja terkondensasi, jernih seperti kristal, dengan ki kehidupan abadi yang berputar cepat, terkondensasi menjadi rune-rune indah satu persatu. Di dalam rune-rune itu, aura yang tak terhitung jumlahnya terus mengalir, seolah-olah seorang Raja Abadi secara pribadi memberikan kultivasi. Masih belum memenuhi standar. Fang Han menyerang, menghancurkan pil Raja Abadi semu yang telah dia sempurnakan, lalu melanjutkan memutar dan menyempurnakannya. Pil Raja Abadi berhasil dimurnikan satu persatu, tetapi tidak satu pun yang memenuhi persyaratan. Namun, satu-satunya hal yang patut dirayakan adalah bahwa setiap pil semakin nyata dari sebelumnya, semakin mendekati pil Raja Abadi yang sebenarnya. Selama proses penyempurnaan Raja Abadi, Fang Han memanfaatkan kekuatan takdir untuk mensimulasikan aura Raja Abadi dan kehendak Raja Abadi. Alam kekuatannya sendiri juga meningkat selangkah demi selangkah, mempersiapkannya dengan cukup untuk Raja Abadi kejutan di masa depan. Meskipun ia telah memahami teknik takdir agung, Fang Han masih belum memahami esensi sejati takdir dan kehendak kehidupan abadi. Saat ini, ia hanya menggunakan kekuatan takdir dari teknik takdir agung untuk menempa tubuhnya, dan ia belum benar-benar memahami ranah takdir agung yang mengendalikan segala sesuatu, semua makhluk abadi, semua penguasa, dan semua raja. Namun, semakin ia berlatih, semakin dalam pula latihannya. Pemahamannya tentang kekuatan takdir juga menjadi lebih mahir. Saat kerajaan Dewa Kristalnya beredar, ia meraung, dan di dalam setiap kerajaan Dewa Kristal, bayangan gerbang kehidupan abadi muncul, memancarkan ki kehidupan abadi yang kuat dan pikiran yang mirip dengan kehendak seorang Raja Abadi. Bang! Akhirnya! Fang Han akhirnya berdiri, telapak tangannya berputar, mengepal, gelombang energi kehidupan abadi melonjak dengan dahsyat, dan akhirnya berubah menjadi pil Raja Abadi yang identik. Pil Raja Abadi palsu ini dan pil Raja Abadi asli, ketika diletakkan bersama, tampak sangat mirip dengan aslinya. Fang Han langsung meminum satu pil tersebut, dan merasakan bahwa pil Raja Abadi palsu itu, setelah memasuki tubuhnya, juga memiliki aura yang membersihkan tubuhnya, tetapi efeknya tetap tidak sebaik pil Raja Abadi yang asli. Dia menggelengkan kepalanya dan mulai menyempurnakan lagi. Sekali, 2 kali, 100 kali, 1000 kali, 10.000 kali. Setelah puluhan juta percobaan, pil Raja Abadi lainnya muncul dengan cahaya dan akhirnya disempurnakan. Pil itu persis seperti pil Raja Abadi sejati, tanpa perbedaan sama sekali. Fang Han menelan pil Raja Abadi ini, dan setiap kerajaan Dewa Kristal di dalam dirinya beresonansi dengan kehendak Raja Abadi, menghantam tubuhnya dengan dahsyat. Aku akhirnya berhasil menyempurnakan pil Raja Abadi ini. Aku telah sepenuhnya menguasai aura Raja Abadi. Mulai sekarang, aku dapat menggunakan kekuatan takdir untuk mengubah kehendak Raja Abadi dan menyimpannya di dalam tubuhku. Dengan cara ini, aku tidak memerlukan berbagai benda suci untuk menembus kultivasi 13 zaman. Jika aku mencapai kultivasi 13 zaman, aku mungkin tidak akan takut pada para ahli yang tak terhitung jumlahnya di dunia atas ini. Fang Han menatap pil Raja Abadi yang telah ia sempurnakan, yang identik dengan pil Raja Abadi sejati, bahkan dalam khasiat obatnya. Ia mengangguk diam-diam, mengetahui bahwa sekarang ia dapat menampilkan kemampuan hebatnya di dunia atas dunia ini. Tiba-tiba ia menarik napas dalam-dalam, dan seketika itu juga, langit dan bumi di sekitarnya seolah ditelan ke dalam perutnya. Energi kehidupan abadi yang tak terhitung jumlahnya terus-menerus memasuki tubuhnya, dikompresi dan dimurnikan. Di alam eterik, energi kehidupan abadi yang meluap dari gerbang kehidupan abadi memasuki tubuhnya seperti pilar lurus, dan di dalam tubuhnya, energi itu mulai mengembun menjadi pil Raja Abadi, yang beredar tanpa henti, seketika memberinya kekayaan yang menakjubkan. Dia telah memahami metode pembuatan pil Raja Abadi, dan bahkan beberapa misteri teknik takdir agung. Menggunakan kekuatan takdir untuk mensimulasikan kehendak Raja Abadi dan menciptakan pil Raja Abadi sama artinya dengan memiliki kekayaan tak terbatas. Di alam semesta yang luas dan tak terbatas di dunia di atas dunia, apa artinya pil Raja Abadi menjadi mata uang universal? Itu berarti dia bisa membeli benda ilahi apapun, bahkan artefak abadi tingkat suci, berbagai harta karun magis, mayat langka Raja Langit kuno, dan bahkan beberapa barang aneh dan ampuh. Suara mendesing. Tubuhnya terbang ke atas, langsung menuju kota penyihir kuno. Tak lama kemudian, ia tiba di luar kota. Dua raja surgawi yang tersembunyi di dalam mantra terlarang terbang keluar, dan melihat bahwa itu adalah Fang Han lagi, mereka tak kuasa menahan tawa. Saudara Taois, apakah kau pergi lagi untuk membunuh binatang iblis demi mendapatkan pil Raja Abadi? Kau telah mendapatkan tokennya, jadi kau tidak perlu membayar benda suci untuk langsung memasuki kota.
Fang Han mengangguk, tanpa bersikap sopan, dan dengan santai melemparkan 10 pil Raja Abadi, yang tentu saja telah dimurnikan sendiri, kepada masing-masing dari dua Raja Langit. Mengapa orang ini begitu murah hati dengan uangnya? Melihat sosok Fang Han yang menjauh memasuki kota, kedua Raja Langit itu saling bertukar pandang, ekspresi mereka bingung. Dia sepertinya datang dari alam surga ke dunia di atas dunia. Secara umum, para Raja Langit ini sangat miskin, jadi mengapa dia tiba-tiba begitu murah hati, memberikan 10 pil Raja Abadi? Coba saya lihat. Kedua Raja Langit itu mengambil pil Raja Abadi, memeriksanya dari kiri ke kanan. Gelombang aura Raja Abadi melesat ke langit. Salah satu dari mereka memeriksanya sejenak, lalu menelannya ke dalam tubuhnya, dan matanya langsung berbinar. Tidak salah lagi, ini pil Raja Abadi asli, barang dagangan kelas atas. Lumayan, kekuatan yang begitu dahsyat. Pil Raja Abadi ini pasti baru saja dimurnikan. Dari mana dia mendapatkannya? Mungkin, dia mengalami pertemuan yang luar biasa? Kedua Raja Langit itu berdiskusi di antara mereka sendiri, sangat terkejut. Fang Han, yang telah memasuki kota penyihir kuno, mendengar percakapan kedua Raja Langit itu dan tersenyum tipis, mengetahui bahwa pil Raja Abadi yang telah ia sempurnakan benar-benar memenuhi persyaratan dan dapat sepenuhnya dianggap asli. Tidak, pil itu harus dianggap asli. Dia memasuki sebuah toko di kota penyihir kuno, dan langsung mengejutkan Raja Surgawi Mau yang sedang duduk di dalam toko. Pakar yang memiliki kultivasi 5 zaman itu tersenyum. Apa? Saudara Fang Han, apakah Anda telah memburu sekelompok anggota klan Dewa Darah lainnya dan datang untuk menukarnya dengan pil Raja Abadi? Tidak, aku di sini untuk membeli barang. Bawakan semua harta karun dan benda-benda suci terbaik di seluruh kota penyihir kuno untukku. Fang Han melambaikan tangannya. Fang Han sangat kaya, memiliki kemampuan untuk memproduksi pil Raja Abadi. Di alam atas ini, dengan semua harta ilahi dan hal-hal baik yang ada, bukankah dia bebas membeli apapun yang diinginkannya? Dia mengincar beberapa barang berharga di kota penyihir kuno ini, seperti beberapa artefak abadi tingkat suci dan beberapa kerangka yang ditinggalkan oleh Raja Langit kuno. Jika dia bisa mendapatkan barang-barang ini dan mengintegrasikannya ke dalam era God Array, kekuatannya akan meningkat sekali lagi. Setelah dibaptis oleh kekuatan takdir, kultivasinya saat ini telah mencapai puncak 12 era, di ambang terobosan ke tingkat menakutkan 13 era, tetapi masih membutuhkan akumulasi yang sangat besar. Selain itu, ia masih memiliki beberapa artefak abadi tingkat raja di dalam dirinya, seperti sayap kebebasan, tongkat legenda, dan tombak penghakiman yang belum satu pun dimurnikan menjadi artefak abadi tingkat suci. Jika ia dapat memperoleh bahan-bahan yang diperlukan dan harta ilahi yang cukup, serta memurnikannya dengan kekuatan takdir dari teknik takdir agung, artefak-artefak tersebut pasti akan memiliki kekuatan yang dahsyat. Kekuatan takdir bahkan dapat mensimulasikan kehendak seorang raja abadi. Mensimulasikan asal-usul seorang raja surgawi adalah hal yang mudah. Dengan kata lain, Fang Han, yang telah memahami teknik takdir agung, memiliki persediaan asal-usul Raja Langit yang tak terbatas. Selama dia memiliki cukup bahan, dia dapat langsung menempa ribuan artefak abadi tingkat suci, yang semuanya berfungsi sebagai mata susunan untuk susunan Dewa Era. Apa? Mengeluarkan semua barang bagus? Raja Penyihir Ma menatap Fang Han, berdiri, dan ekspresinya menunjukkan sedikit keterkejutan. Aku ingin tahu barang bagus apa yang disukai kakak Fang Han. Selama kau bisa menghasilkan pil Raja Abadi yang cukup, semuanya bisa dinegosiasikan. Kota penyihir kuno kami menjalankan bisnis dengan adil, menjual dengan harga yang tepat, tetapi kami hanya menerima pil Raja Abadi. Jika kakak Fang Han ingin menukar sesuatu, maka akan ada diskon yang signifikan, karena beberapa barang di kota penyihir kuno kami hanya untuk dijual, bukan untuk ditukar. Kami semua kekurangan pil Raja Abadi saat ini. Nada bicara Ratu Penyihir Ma jelas menunjukkan bahwa dia tidak percaya Fang Han mampu membelinya, dan mengira Fang Han telah memperoleh harta karun untuk diperdagangkan. Tidak masalah. Berapa banyak pil Raja Abadi untuk 5 kerangka Raja Langit kuno dan 6 artefak abadi tingkat suci ini? Aku akan mengambil semuanya, kata Fang Han sambil menunjuk beberapa harta karun yang disegel di toko tersebut. Di toko ini, barang yang paling mencolok adalah 5 kerangka menjulang tinggi. Setiap kerangka sangat jernih dan putih, dengan lingkaran tekstur di atasnya, seperti cincin tahunan pada pohon besar. Kelima kerangka itu serupa, menunjukkan bahwa mereka milik Raja Langit dari sekte yang sama yang telah jatuh dan meninggalkan mereka setelah mengolah kekuatan dan teknik ilahi yang sama. Selain itu, di tengah toko, terdapat 6 senjata yang disegel, sebuah roda, sebuah kait, sebuah trisula, sebuah tombak, sebuah palu, dan sebuah gada. Masing-masing adalah artefak abadi tingkat suci, tetapi semuanya ditekan oleh sihir yang sangat kuat dalam keadaan tidak aktif. Oh, kelima kerangka ini dikabarkan adalah kerangka 5 leluhur Huangting. Berabad-abad yang lalu, para pendiri Dao Huangting pernah berjaya, tetapi di era sebelumnya, karena mereka menentang sekte penyihir kita,
mereka berturut-turut dibunuh dan berubah menjadi kelima kerangka ini. Selain itu, keenam artefak abadi tingkat suci ini adalah harta sihir pribadi mereka yang nilainya tidak kecil dan merupakan barang berharga dari kota penyihir kuno kita. Jadi, satu kerangka akan setara dengan 100.000 pil Raja Abadi. Totalnya adalah 1.100.000 pil Raja Abadi. Jika Anda dapat memproduksinya, Anda dapat segera mengambilnya. Penyihir Monarch Ma menetapkan harga yang sangat mahal. Tidak masalah. Fang Han melambaikan tangannya, dan pil-pil yang tak terhitung jumlahnya terbang keluar dari tubuhnya, mendarat di tangan Raja Penyihir Ma. Tepat 1.100.000, tidak lebih, tidak kurang. Aura Raja Abadi yang sangat besar melambung ke langit, hampir mengejutkan seluruh kota penyihir kuno. Kehendak Raja Abadi di dalam diri mereka tampaknya benar-benar terkondensasi menjadi Raja Abadi raksasa, mendorong Raja Penyihir Ma mundur beberapa langkah sebelum ia stabil, menatap pil Raja Abadi di tangannya, hampir terlalu terkejut untuk berbicara. Dengan tak percaya, ia mengambil sebuah pil Raja Abadi untuk memeriksanya, menelannya, dan menutup matanya lama sekali, seolah-olah memastikan keasliannya. Setelah beberapa saat, ia membuka matanya. Tidak salah lagi, ini adalah pil Raja Abadi asli. Saudara Fang Han, kau sungguh luar biasa, telah memperoleh begitu banyak pil Raja Abadi dalam waktu sesingkat ini. Bagus, kerangka 5 leluhur Huangting ini milikmu. Dan 6 artefak abadi tingkat suci, semuanya milikmu. Saat dia berbicara, mantra sihirnya bergetar, dan 5 kerangka serta 6 artefak abadi tingkat suci terbang ke atas, menyerbu ke arah Fang Han. Fang Han mengayunkan lengan bajunya yang besar, dan benda-benda itu langsung terserap ke dalam tubuhnya, menghilang tanpa jejak. Hal ini membuat ekspresi Ratu Penyihir Ma kembali bergetar. Lagi pula, berapa banyak pil untuk harta karun ilahi ini? Aku ingin memurnikan beberapa harta karun sihir, jual semuanya padaku. Fang Han mengelilingi toko besar itu, menunjuk ke harta karun ilahi di dalamnya. Yang ini, aku ambil, dan yang itu, kemudian dia menunjuk ke ratusan harta karun ilahi langka lainnya, semua bahan yang dibutuhkan untuk memurnikan sayap kebebasan, tongkat legenda, dan tombak penghakiman. Sebanyak 300.000 pil Raja Abadi. Raja Penyihir Ma agak terkejut, menyaksikan Fang Han sekali lagi mengeluarkan 300.000 pil Raja Abadi dan membawa pergi ratusan harta ilahi. Setelah memperoleh sejumlah besar harta ilahi, Fang Han mengintegrasikannya ke dalam tubuhnya dan segera mulai berkultivasi. Kultivasinya saat ini telah mencapai keadaan di mana dia dapat berkultivasi kapan saja, di mana saja, tanpa perlu mengasingkan diri. Baik berjalan, terbang, duduk, atau berbicara, dia dapat berkultivasi. Kerangka 5 leluhur Huangting dan 6 artefak abadi tingkat suci segera memadat menjadi mata arai individual di dalam tubuhnya. Ke-11 mata arai tersebut terus beroperasi, menyatu dengan arai Dewa Era, tak dapat dibedakan satu sama lain, saling memberi nutrisi, dan kekuatan mereka meningkat lagi. Dan mata sihir lainnya di tubuhnya, sayap kebebasan, tongkat legenda, dan tombak penghakiman, juga menyatu dengan banyak harta ilahi. Asal mula Raja Surgawi yang perkasa bergemuruh turun, langsung mengubah ketiga harta sihir ini menjadi artefak abadi tingkat suci, membuat mereka sangat kuat dan tak terkalahkan. Suatu cobaan surgawi muncul di atas kepalanya, dahsyat dan menakutkan, tetapi dengan satu teriakan darinya, cobaan surgawi itu dengan patuh memadat menjadi bola, berubah menjadi naga ilahi penjaga yang menembus tubuhnya, memurnikan harta sihirnya. Segala cobaan, baginya, hanyalah hal yang mudah. Bahkan cobaan besar seorang Raja Langit pun langsung ditaklukkannya, karena ia telah menguasai karakter, Jie, bencana. Tentu saja, bahkan tanpa karakter, Jie, kultivasinya sudah cukup untuk langsung menghancurkan kesengsaraan surgawi, memanipulasinya semudah makan dan minum. Ini, mata Ratu Penyihir Ma membelalak. Celaka besar seorang Raja Langit, itu lenyap begitu saja. Betapa dahsyatnya kekuatan sihir orang ini. Pada saat ini, dia menyadari bahwa Fang Han bukanlah orang biasa, dan khawatir bahwa kekuatannya jauh melampaui apa yang terlihat di permukaan, dan bahwa dia masih menyembunyikan kekuatan yang sangat besar dan tak terbatas di dalam tubuhnya. Lumayan. Kultivasiku telah meningkat satu tingkat lagi. Selanjutnya, aku akan menyerap lebih banyak harta ilahi, berkultivasi lebih banyak, mengasah teknik takdir agung, dan membiasakan diri dengan kekuatan takdir. Cepat atau lambat, aku akan menembus kultivasi 13 era. Saat itu, akan menjadi dunia yang benar-benar baru. Fang Han diam-diam sangat puas dengan kultivasinya. Ngomong-ngomong, aku ingin bertanya sesuatu. Fang Han, dengan puas, mulai mencari informasi. Informasi apa yang ingin diketahui kakak Fang Han? Nada suara Ratu Penyihir Ma mengandung sedikit rasa hormat. Aku bisa memberitahumu semua yang ku ketahui, dan aku tidak akan memungut biaya informasi apapun dari kakak Fang Han. Pernahkah kau mendengar nama Ibu Petir Raja Langit? Tanya Fang Han. Seorang Raja Langit yang berkultivasi di era ini, tetapi pernah memiliki reputasi yang hebat di alam surga. Aku tahu, tentu saja aku tahu.
Raja Penyihir Maha segera mengangguk. Seorang wanita perkasa yang lahir dari petir di awal kekacauan ini. Dia menjelajahi gerbang kehidupan abadi dan memperoleh teknik takdir agung yang paling misterius di seluruh surga. Dia bertarung melawan Raja Abadi Keberuntungan, dan benar-benar memanggil gerbang kehidupan abadi, menghancurkan artefak ilahi keberuntungan. Pergerakan gerbang kehidupan abadi hampir menghancurkan alam atas, dan dibutuhkan miliaran tahun alam surga untuk pulih dan memadat menjadi bentuknya saat ini. Sekarang, Ibu Petir, Sang Raja Langit, telah kembali setelah reinkarnasi dan juga telah memasuki alam atas. Aku datang ke sini untuk mencarinya. Apakah kau menerima kabar terbaru? Tanya Fang Han. Tidak ada berita. Alam atas ini sangat luas, dan banyak master tinggal di dalamnya. Beberapa master memiliki kekuatan sihir yang tak terkalahkan, tersembunyi jauh di dalam alam yang telah mereka bangun, hampir tidak pernah muncul. Kota-kota yang bersahabat dengan kota penyihir kuno kita hanya sekitar 1000, dan wilayah kita tidak luas, jadi kita tidak dapat mengetahui berita besar lainnya. Kata Raja Penyihir Maha dengan pasrah. Jelas, kota penyihir kuno bukanlah kota terkuat di alam atas, kota ini hanya dapat dianggap sebagai kota kelas 2, bahkan bukan kelas 1. Lalu aku bertanya padamu, apakah Dewi Agung Sembilan Langit telah mendirikan sebuah kota? Di mana letaknya? Dan di alam atas ini, ada guru-guru seperti apa? Siapa yang paling kuat? Fang Han bertanya lagi. Kota yang didirikan oleh Dewi Agung Sembilan Langit terletak sangat jauh di sebelah barat, disebut kota Dewi Agung. Kota ini jauh lebih besar daripada kota penyihir kuno kita. Perjalanan ke sana penuh dengan bahaya, melintasi gunung dan sungai. Alam atas penuh dengan para master, banyak makhluk kuno, tetapi yang saat ini diakui sebagai nomor 1 adalah penguasa Qian Kun. Dia memiliki labu ilahi Qian Kun, yang dapat menghasilkan pil Raja Abadi. Dikabarkan bahwa kultivasinya telah mencapai tingkat 15 era, sudah tidak lebih lemah dari Raja Abadi. Kota Qian Kun yang didirikannya sangat dekat dengan gerbang kehidupan abadi, ribuan juta kali lebih besar daripada kota penyihir kuno kita. Ini benar-benar tanah suci untuk kultivasi di alam atas. Selain itu, ada master lain seperti penguasa Yin dan Yang, Paus Liang Yi, semuanya adalah master tertinggi yang terkenal dengan kekuatan sihir yang tak terbatas. Raja Penyihir Maha memperkenalkan banyak rahasia alam atas kepada Fang Han, berbicara dengan lancar, seolah-olah dia telah memperkenalkannya lebih dari sekali. Banyak Raja Langit yang datang dari alam surga dan juga mengunjungi kota penyihir kuno untuk membeli barang, jadi wajar saja dia harus memberikan pengantar. 15 era kultivasi. Penguasa Qian Kun, tak heran. Saat aku menghitung pil Raja Abadi, aku pernah menyimpulkan bahwa pil Raja Abadi dimuntahkan dari labu raksasa. Mungkinkah itu penguasa Qian Kun? 15 era kultivasi sungguh luar biasa. Sepertinya dunia memang penuh dengan naga tersembunyi dan harimau yang mengintai, tidak boleh diremehkan. Aku masih perlu meningkatkan kultivasiku. Fang Qingsui berada di alam atas, tetapi tidak ada kabar tentangnya. Namun, aku yakin bahwa semakin dekat aku dengan gerbang kehidupan abadi, semakin besar kemungkinan aku menemukannya. Mungkinkah dia telah memasuki kota Qian Kun? Karena kota Qian Kun adalah kota terdekat dengan gerbang kehidupan abadi. Fang Han memejamkan matanya, tenggelam dalam pikirannya.